Novel Takdir Master Pedang Part 4. Cerita Donghua berkelanjutan. Edisi 31 hingga 40. Darah merah cerah menyebar di medan perang, dan angin amis naik. Ada hening sejenak di lapangan, dan mata semua orang dipenuhi ketakutan. Dibunuh begitu saja, dan dia adalah makhluk tingkat tungku. Selain itu, keluarga Ye masih yang paling kuat di ibu kota. Dan Ye Sen sendiri juga seorang jenius, satu dari sejuta. Jika bukan karena Yang Lin Boger di Akademi Futian, dia pasti akan menjadi murid inti. Namun meskipun begitu, dia terbunuh hanya dengan satu pedang. Yang Lin Bo tidak terkejut, dan menonton dengan tenang. Sesuai dengan harapannya, Yang Lin Boger akan membunuh seseorang. Belum lagi keluarga Ye, bahkan jika pangeran ketiga berdiri di depannya, dia tetap akan terbunuh dengan satu pedang. Dia dipadatkan dengan keyakinan tidak terkalahkan, jadi dia tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk menjadi musuhnya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin memanggil Siakizan, atau apakah kamu ingin belajar darinya dan membuat kepalanya jatuh ke tanah? Yang Lin Boger mengalihkan pandangannya dan menatap dua orang lainnya. Tiba-tiba, wajah mereka menjadi pucat. Pilihan apapun akan berakibat fatal. Yang Lin Boger, kamu benar-benar berani mengambil tindakan, apakah kamu tidak takut membawa bencana bagi keluarga Yang? Ekspresi ganas Sen Dingzu tidak berkurang. Yang Lin Boger bahkan menikam Ye Sen dengan pedang, dan dia tidak percaya bahwa Yang Lin Boger akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni dia. Tetapi dia tidak berani memohon belas kasihan. Jika dia memanggil nama itu, dia akan mati tanpa tempat pemakaman, dan pada saat itu bahkan akan melibatkan keluarga Sen. Kamu terlalu khawatir, mengapa kamu begitu banyak memikirkan orang yang sudah mati? Yang Lin Boger tidak banyak bicara, dan pedang panjang di tangannya jatuh. Swiss, kepala itu jatuh ke tanah. Kemudian Yang Lin Boger menatap orang terakhir. Apa yang ingin kamu katakan? Pada saat ini, di atas 4 halaman, di aula utama akademi. Pada saat Yang Lin Boger menghunus pedangnya, wajah beberapa sosok di lapangan terkejut pada saat yang sama. Pedang Futian. Din Futian memiliki wajah yang muram, dan tatapan dingin melintas di matanya. Keluarga yang benar-benar penuh dengan penjahat. Satu Yang Longtu tidak cukup, dan Yang Lin Boger lainnya telah muncul. Di sebelahnya, seorang pria yang muram dan kurus di balik jubah hitam berkata perlahan. Nada suaranya sangat aneh, dengan perasaan muram. Dan orang ini adalah kepala Zenmo. Aku tidak menyangka dia bisa mendapatkan kesempatan seperti itu di Futian Fantasy. Din Futian berkata dengan suara yang dalam. Dalam kegelapan, dia merasa kehilangan kendali. Tidak masalah, dia tidak bisa membuat gelombang apapun. Tetapi putra Yang Longtu seharusnya tidak hidup. Adalah kesalahan untuk memilih menyerah saat itu. Sekarang dia telah datang ke akademi, mari kita perbaiki semuanya. Futian, pergilah dan buat pengaturan. Sebuah suara datang, suara itu ilusi, dan tidak ada sosok. Tetapi jika Anda ingin membunuhnya, Gai Jiutian tidak akan tinggal diam. Terlebih lagi, jika Yang Longtu tahu bahwa putranya meninggal di tangan kita. Dekan Futian mengerutkan kening dan berkata, semua hal di dunia ini berada dalam aturan, termasuk hidup dan matinya. Selama dia terbunuh dalam aturan, bahkan jika itu adalah Yang Longtu, apa yang bisa dilakukannya? Suara itu halus dan terdengar lagi. Dekan Futian merenung sejenak. Kalau begitu biarkan dia mati di bawah aturan. Setelah suara itu berakhir, dia berjalan keluar dari aula akademi. Dan di sisi lain, di luar akademi Yubi, beberapa sosok berhenti. Tuan Yang, putri Anda memang seorang jenius yang terkenal. Dengan pedang ini, hanya ada segelintir orang di Chu yang bisa menandinginya. Wanita berpakaian istana itu berkata, Putri, Anda terlalu baik. Yang Longqiao berkata dengan ringan, benar-benar tenang, seolah-olah apa yang terjadi di medan perang tidak ada hubungannya dengan dia. Ini bukan pujian yang berlebihan. Nona yang menyalakan tungku 6 lapis dan mengendalikan pedang yang luar biasa ini. Itu benar-benar membuka mata saya. Namun, orang jenius semacam ini masih menjadi incaran di akademi ini, sungguh mengecewakan. Jika itu di negara Cuku, aku pasti akan memperlakukannya sebagai pahlawan nasional dan memperlakukannya dengan etiket nasional. Jiang Sengsui berkata perlahan. Yang Longqiao mengerang dalam diam. Ini tampaknya pujian, tetapi penuh dengan niat jahat.
Yang Long Qiao adalah pejabat di Istana Xia Besar, jadi dia tidak akan gagal melihat kebenaran ini. Melihat Yang Long Qiao mengabaikannya, Jiang Sengsui tersenyum tenang, tetapi dibandingkan dengan Nona Yang, aku juga sangat ingin tahu tentang pemuda ini. Apakah dia juga anggota keluarga Yang? Pandangan Yang Long Qiao tertuju pada Yang Linbo, tetapi tidak ada banyak riak. Ya, dia keponakanku. Yang Long Qiao berkata. Oh, apakah dia putra Yang Long Ye? Jiang Sengsui bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluarga Yang Ku juga memiliki peta naga. Suara Yang Long Qiao sedikit dalam, tetapi dia tidak menyembunyikannya. Jiang Sengsui terdiam sesaat, matanya seperti gelombang, jatuh pada Yang Linbo. Setelah beberapa saat, dia berkata, putra peta naga keluarga Yang, tidak heran dia memiliki semangat seperti itu, menghadapi pertempuran seperti ini, tetapi bisa tenang. Yang Long Qiao tidak menanggapi, tetapi saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia menatap kehampaan. Jiang Sengsui sepertinya merasakan sesuatu dan mendongak. Pada saat yang sama, Yang Linbo dan Yang Linbo Ger di panggung pertempuran juga mendongak. Hal yang sama berlaku untuk semua orang di lapangan. Aura di kehampaan itu menakutkan, dan cahaya ilahi menyilaukan dan bergerak hanya dengan turun. Tetapi saat dia melihat sosok di kehampaan, hati Yang Linbo tiba-tiba bergetar. Dua aura dewa dan iblis itu mengamuk seperti kuda yang berlari liar. Itu dia. Pada saat ini, hati Yang Linbo dipenuhi dengan kebencian. Kenangan yang berdebu terbuka, dan pemandangan yang dialaminya 10 tahun lalu terputar kembali di dalam hatinya. Dia selalu tahu bahwa ada orang-orang dari akademi di masa lalu, dan wajah-wajah itu juga terpatri di dalam hatinya. Sekarang sosok ini muncul, Yang Linbo tidak bisa lagi menahan diri. Kebencian dan niat membunuh saling terkait, seperti jaring yang menutupi langit, menutupi pikirannya, seolah-olah gila. Ledakan. Pada saat ini, di lautan kesadarannya, jiwa yang terbungkus matahari tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian cahaya matahari seperti api, bersinar turun. Secara bertahap, kebencian dan niat membunuh di dalam hatinya mereda. Jangan main-main. Aku memintamu untuk mengumpulkan keyakinan yang tak terkalahkan, bukan berarti kamu tak terkalahkan sekarang. Meskipun menyalakan pola ilahi tidaklah baik, itu tetap bukan sesuatu yang dapat kamu hadapi secara langsung. Pendeta Tao itu sadar dan tampaknya menyadari ketidaknormalan Yang Linbo, dan berbicara. Yang Linbo tidak berkata apa-apa, seluruh badannya gemetar. Namun, dia juga tahu bahwa dia masih jauh dari keberadaan seperti itu. Seperti yang dikatakan Yang Kaixian, banyak hal tidak dapat diubah oleh satu keberanian atau kemarahan seorang pria. Temui Dekan Futian. Pada saat ini, tutor akademi bergegas menyambutnya. Dia juga penuh dengan kecemasan. Hal-hal telah bergejolak sampai sejauh ini, dan para jenius dari dua akademi terbunuh. Dia sudah takut dan kehilangan akal sehatnya. Futian hanya meliriknya dengan ringan dan mengabaikannya. Dia menatap Yang Linbo Ger, kapan itu terjadi? Kepala Futian bertanya dengan lembut, sangat damai, dan tampaknya tidak berniat menyalahkan. Ketika Anda meminta saya untuk memasuki dunia fantasi Futian. Yang Linbo Ger menjawab dengan lembut. Ya, Kepala Futian berkata, tetapi wajahnya sedikit tenggelam. Kepala istana sudah tahu apa yang terjadi di sini. Masalah ini bukan salah Anda. Akademi selalu jujur, jadi tentu saja tidak akan melampiaskan amarahnya kepada Anda. Saat dia berkata, dia melihat murid terakhir Akademi Penindasan Iblis di panggung pertempuran. Mengapa Anda tidak keluar? Murid itu seolah-olah telah diampuni. Pada saat ini, dia sama sekali tidak merasa tidak puas. Sebaliknya, dia hanya bersyukur di dalam hatinya. Dia lebih baik kehilangan muka daripada kepalanya jatuh ke tanah. Tetapi saat dia berbalik, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya, dan kemudian dia melihat badan tanpa kepala terhuyung ke depan. Badan ini sangat familiar. Pikiran terakhirnya terlintas di benaknya. Kemudian dia akhirnya menyadari sesuatu dan menutup matanya dengan lemah. Adegan ini membuat semua orang di lapangan menahan napas, seolah-olah mereka diselimuti ketakutan yang tak terbatas. Jika kamu melakukan kesalahan, bagaimana bisa begitu mudah untuk melupakannya? Yang Linbo Ger berkata dengan ringan. Kemudian dia menyingkirkan pedangnya. Dia juga tahu bahwa karena bahkan dekan telah keluar, masalah ini hanya bisa berakhir di sini. Saat pedangnya jatuh, kekaguman muncul di mata semua murid di akademi,
terutama mereka yang memiliki ambisi, dan pikiran mereka padam. Dia sendirian dengan pedangnya, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Kupikir mereka bisa melakukan beberapa trik, membosankan. Yang Linbo, ayo pergi. Yang Linbo ger berbalik, memanggil Yang Linbo, dan hendak pergi. Yang Linbo terdiam. Kemunculan Dekan Futian membuatnya tertekan, dan dia juga ingin pergi dari sini sesegera mungkin. Tunggu, Linger, kamu bisa pergi, tetapi dia tidak bisa. Tetapi pada saat ini, Dekan Futian berbicara dengan suara yang dalam. Aturan adalah aturan. Karena seseorang melanggar aturan, mereka harus menerima hukuman. Kata Dekan Futian, dan mata Yang Linbo ger berangsur-angsur berubah dingin. Aura yang tidak dapat dijelaskan merasuki pemandangan itu. Terutama saat Yang Linbo ger berhenti, semua orang sepertinya melihatnya menghunus pedangnya sebelumnya. Guru, aku membawanya ke sini. Mata Yang Linbo ger menyipit, dan hawa dingin muncul di matanya. Matanya dipenuhi dengan embun beku, menyebabkan daerah sekitarnya dipenuhi dengan dingin yang menusuk. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Aku tahu, aku juga tahu asal-usulnya, tetapi aturan adalah aturan. Karena dia adalah murid puncak Luoshen, dia seharusnya tahu apa artinya melangkah ke panggung pertempuran akademi. Din Futian tidak marah. Yang Linbo ger menyipitkan matanya dan bertanya, apa artinya? Sejak berdirinya akademi dan puncak Luoshen telah menjadi musuh. Karena akademi kami didirikan setelah hancurnya sekte Luoshen. Xia Zu baik hati dan tidak membunuh mereka semua. Namun, dia membuat aturan bahwa murid-murid puncak Luoshen hanya dapat meminjam lorong di akademi. Jika mereka menginjakan kaki di tempat lain, itu akan dianggap sebagai pernyataan perang terhadap akademi. Ini berarti bahwa saat ini, dia adalah musuh akademi. Dekan Futian berkata perlahan, tetapi ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, niat membunuhnya sama sekali tidak disembunyikan. Dia ingin membunuh Yang Linbo. Pikiran Yang Linbo bergejolak. Dia tidak pernah merasakan niat membunuh yang begitu kuat. Niat membunuh seorang kultivator alam tanda ilahi seperti bilah pisau yang memotong jiwa, yang membuat orang gemetar. Jika bukan karena perlindungan cahaya matahari agung, niat membunuh ini saja sudah cukup untuk menyeretnya ke dalam lumpur jiwa. Bagaimana jika aku tidak mengikuti aturan ini? Suara Yang Linbo ger menjadi lebih dingin. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Yang Linbo, bahkan akademi, bahkan Dekan Futian. Dekan Futian mengerutkan kening. Dia juga tidak menyangka Yang Linbo ger akan membantahnya di depan umum. Ini aturannya. Suaranya tenggelam. Suasana di lapangan tiba-tiba menegang, dan Anda bisa mendengar jarum jatuh. Dingin yang menyebar menembus tulang, membuat orang ingin menjauh. Master Futian, sejauh yang saya tahu, peraturan akademi sepertinya tidak seperti ini. Pada saat ini, sebuah suara berat muncul. Yang Linbo melihat ke arah suara itu, tatapannya menjadi rumit. Yang Long Qiao, berdasarkan senioritas, dia adalah pamannya. Alis Yang Linbo ger mengendur, dan senyum muncul di matanya. Yang Long Qiao perlahan mendekat, berkata sambil berjalan, ada terlalu banyak peraturan di akademi. Saya mungkin tidak tahu hal-hal lain, tetapi tampaknya tidak begitu mutlak antara puncak Luoshen dan akademi. Jika saya ingat dengan benar, itu seharusnya menginjak panggung pertempuran, yang berarti menantang para murid akademi. Yang Long Qiao berkata, dan langkah kakinya juga menginjak panggung pertempuran dan datang ke Yang Linbo. Kemudian, menatap Yang Linbo, dia menambahkan kata demi kata. Pertempuran ini tidak akan berhenti sampai Mahtei. Begitu suaranya turun, ada keheningan di luar seluruh panggung pertempuran. Tetapi mata Yang Linbo tidak bisa dijelaskan. Ketika Yang Long Qiao berdiri di depannya, niat membunuh Master Futian tiba-tiba menghilang. Mengenai kata-kata Yang Long Qiao, meskipun penuh dengan niat membunuh, Yang Linbo merasa bahwa kata-kata itu tidak ditujukan kepadanya. Seolah-olah dia menyuruhnya untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Namun, Dekan Futian benar. Aturan adalah aturan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Xia Zu, dan itu adalah hukum kitab surga. Tidak seorang pun dapat mengubahnya. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik tanpa suara dan menatap ke atas ke kehampaan. Dekan Futian, karena kamu ingin mengikuti aturan, maka panggil murid-muridmu. Sebagai Menteri Personalia Daxia, aku menegakkan hukum.
Aku tidak berpikir Dekan Futian seharusnya membatalkan kata-kata Xia Zhu di hadapanku. Kata-kata yang Long Qiao benar, seolah-olah dia memegang hukum. Kejujuran kata-katanya melonjak, membuat orang tidak berani untuk tidak patuh. Mulut Yang Linbo ger tersenyum dan menatap Yang Linbo. Hati Yang Linbo tergerak, dan dia langsung bereaksi, dan berkata. Yang Linbo dari puncak Luoshen, alam tempering body, mengundang para murid akademi untuk bertarung, dan itu tidak akan berhenti sampai Mahtei. Yang Linbo tidak kenal takut dalam pertempuran di alam yang sama. Dan ini adalah kesempatan untuk membuktikan apa yang telah dia kembangkan selama sebulan. Kepala Akademi Futian memiliki wajah muram dan matanya tertuju pada Yang Long Qiao. Tuan yang benar-benar bekerja untuk negara dan rakyat. Dia berkata dengan dingin, dan sosoknya jatuh dari kehampaan. Kalau begitu mari kita lakukan sesuai aturan. Jika dia ingin bertarung, murid-muridku akan menemaninya sampai akhir. Saat dia mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya dan menatap para murid akademi. Para murid di bawah level Xiantian dari 3 akademi, keluarlah. Huhuhuhuhu. Ribuan sosok berdiri. Meskipun akademi adalah tempat suci untuk berkultivasi, tidak semua murid akademi adalah jenius. Ada banyak yang di bawah level Xiantian. Tuan Yang, menurut aturan, akademiku dapat memiliki jumlah orang yang tidak terbatas, dan level kultivasi mereka tidak melebihi satu ranah utama miliknya. Benarkah? Dekan Futian bertekad untuk membunuh Yang Linbo, dan itu bahkan lebih kuat saat ini. Dia bertekad seperti besi. Tampaknya dia harus membiarkan Yang Linbo Mahtei sesuai aturan. Mata Yang Long Qiao tenggelam, dia menatap tajam ke arah Dekan Futian, dan berkata dengan suara yang dalam, ya. Jika Dekan Futian merasa bahwa murid-murid dengan level yang sama tidak layak untuk digunakan kembali, kamu bisa melakukan ini. Yang Long Qiao menunjukkan pikiran Dekan Futian, lalu berjalan ke Yang Linbo ger, Linger, ikuti aku. Mata Yang Linbo ger berkilat khawatir. Dia telah melihat fisik Yang Linbo, dan darahnya seperti lautan, yang tidak ada bandingannya dengan bawaan biasa. Jika levelnya sama saja, dia tidak akan khawatir, tetapi saat ini, akademi akan mengirimkan alam yang lebih tinggi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Jika kamu tidak ingin dia menjadi sasaran kritik publik, hanya ada satu cara untuk melakukannya sekarang. Namun pada saat ini, suara Yang Long Qiao muncul di benaknya. Dia ragu-ragu dan menjawab, namun, Yang Linbo hanya berada di alam tempering body. Bukankah ini akan membunuhnya? Dia tidak akan Mahtei. Apa yang tidak dapat membunuhnya hanya akan membuatnya lebih kuat. Jika dia Mahtei, tidak layak bagi kakak ketiga untuk berkorban begitu banyak untuknya. Yang Long Qiao menjawab, dan tidak berkata apa-apa lagi, mundur keluar panggung pertempuran. Yang Linbo ger menatap Yang Linbo dengan mata yang rumit, dan Yang Linbo terkekeh, tidak apa-apa, saudari. Namun, senyuman ini membuat Yang Linbo ger merasa lebih tertekan. Dia tahu segalanya, namun, dia sangat bijaksana sehingga membuat orang merasa tertekan. Dia seharusnya tidak harus menanggung semua ini. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Bertahan hidup. Tatapan mata Yang Linbo ger berangsur-angsur menjadi tegas. Dia tidak bisa mengambil tindakan, jadi dia hanya bisa mempercayai Yang Linbo. Yang Linbo ger, jangan lupa, kamu dari akademi. Dekan Futian tidak senang dan berteriak dengan sungguh-sungguh. Tuan, jangan lupa, aku adalah saudara perempuannya. Yang Linbo ger melihat ke depan dan menatap langsung ke arah Dekan Futian. Antara akademi dan Yang Linbo, dia secara alami lebih peduli pada Yang Linbo. Dekan Futian terdiam, dan kemarahan melonjak di dalam hatinya. Perasaan tidak terkendali sebelumnya menjadi semakin kuat. Namun, dia tidak banyak bicara. Sebagai perbandingan, membiarkan Yang Linbo Mahtei di sini adalah hasil yang ingin dia lihat. Yang Linbo ger juga meninggalkan panggung pertempuran. Saat Yang Linbo ger pergi, sesosok langsung melangkah ke panggung pertempuran. Mahtei, pria itu berteriak terang-terangan, tanpa menyembunyikan niat membunuh. Dia adalah orang dari keluarga Ye sebelumnya, Ye Bing. Yang Linbo ger membunuh Ye Shen dengan pedang, dan dia tidak berani berbicara omong kosong, atau bahkan berbicara. Tetapi dia tahu bahwa Yang Linbo ger sangat peduli pada Yang Linbo. Sekarang kesempatan ini ada di depannya, dia tidak akan melewatkannya. Dalam satu langkah, dia melangkah ke medan perang, matanya yang suram dipenuhi dengan dingin.
Yang Linboger membunuh keluarga Yeku, jadi hari ini aku akan membunuhmu. Kemarahan dan kebencian terjalin di dadanya, dan dia meningkatkan kekuatannya secara ekstrim begitu dia melangkah ke medan perang. Darah dan ki naik, menyatu dengan Yuanli di badannya, dan melayang di luar badannya. Saat berikutnya, dia mengangkat tinjunya dan bergerak, dan cahaya tinju yang berapi-api meledak. Dalam sekejap, dia datang di depan Yang Linbo. Tetapi Yang Linbo tidak tergerak, sampai tinju Ye Bing jatuh, Yang Linbo terkejut. Darah dan ki Yang Linbo melonjak seperti naga. Dan pada saat ini dia menyerbu keluar. Di bawah darah dan ki yang melonjak ini, tinju Yang Linbo bergerak. Meskipun Ye Bing adalah seekor naga gajah, fisiknya tidak pernah ditempa, dan darah serta ki-nya sangat rendah. Pada saat darah dan ki Yang Linbo meledak, kekuatannya langsung tenggelam. Dan ketika tinju Yang Linbo mendarat, kekuatannya langsung riyuntuh. Bang! Sosok Ye Bing jatuh ke langit, dan seluruh orang itu jatuh ke genangan darah seperti lumpur. Panggung pertempuran bergetar, dan dampak dari kekuatan ini membuat semua orang berubah warna. Bahkan pupil Dekan Futian tiba-tiba melebar. Ini berbeda dari pertempuran Yang Linboger. Pedang Yang Linboger memiliki kekuatan hantu dan dewa, dan membunuh orang hanyalah masalah pedang, yang merupakan hal yang mudah. Namun, kekuatan fisik Yang Linbo saat ini benar-benar eksplosif, yang tak tertandingi. Namun, semakin kuat, semakin mengguncang hati orang-orang. Kekuatan Yang Linboger alami. Dia adalah wanita yang luar biasa di ibu kota, setenar putra mahkota Daxia dan murid Buddha dari kuil Wuwang, dan semua makhluk hidup harus menghormatinya. Namun, Yang Linbo berbeda. Dia tidak dikenal, dan satu-satunya hal yang dapat diingatnya adalah pembantaian naga di Sangyuan, tetapi itu juga dihancurkan oleh sepotong dekret kekaisaran dari guru kaisar. Jadi kekuatannya tidak biasa di mata semua orang. Yang Linboger melihatnya dengan tenang, dengan riak di matanya. Apakah ini kekuatan yang ditinggalkan paman ketigamu? Dia juga ingin berlatih seni fisik dan bela diri. Yang Longqiao bertanya. Yang Linboger mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya lagi. Memang benar dia berlatih keduanya, tetapi ini adalah kekuatan yang dia kembangkan di puncak Luoshen. Ayah, keberadaan macam apa puncak Luoshen itu? Aku ingin pergi dan melihatnya sebelumnya, tetapi dihentikan oleh seorang wanita. Kata Yang Linboger, karena Yang Linbo, dia juga penasaran dengan puncak Luoshen. Begitu, Yang Longqiao mengangguk sedikit, menatap Yang Linbo seolah-olah dia mengerti sesuatu, dan menarik kembali tatapannya setelah beberapa napas. Masalah puncak Luoshen melibatkan terlalu banyak hal, jadi aku tidak bisa mengatakan lebih banyak. Mengenai wanita yang kamu sebutkan, itu seharusnya adalah anak yang dibawa kembali oleh Gai Jiutian 10 tahun yang lalu. Tetapi ini tidak penting saat ini. Yang penting adalah Yang Linbo. Yang Longqiao berkata, wajahnya tenang, dan dia tidak bisa melihat apakah dia sedih atau senang. Aku percaya padanya. Yang Linboger tidak banyak bicara, tetapi matanya sangat tegas. Di belakang, Jiang Sengsui, yang mengenakan gaun istana, juga melihat ke panggung pertempuran dengan penuh minat. Dia menatap Yang Linbo. Aneh, dia hanya di alam badan tempering, mengapa dia bisa memiliki fisik yang begitu kuat, darah dan ki yang melonjak, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan spiritual, tetapi darah dan ki-nya yang murni lebih kuat dari tingkat ketiga gajah naga. Jiang Sengsui mengerutkan kening dan berkata, tidak mengherankan bahwa dia adalah murid puncak Luoshen. Di belakang Jiang Sengsui, seorang lelaki tua berjubah hitam berkata dengan ringan. Tolong ajari aku, Jenderal Wu. Jiang Sengsui berkata dengan suara rendah, dengan mata yang sangat rendah hati. Puncak Luoshen awalnya adalah sekte Tao yang lengkap. Jika bukan karena ketidaktahuan zaman dulu, sekte Tao harus menghindari tepiannya sekarang. Orang tua itu berkata, matanya menatap ke dalam kehampaan, jatuh pada awan berkabut di puncak Luoshen. Kepala istana seharusnya tahu tentang pertempuran Dewa Jatuh beberapa ratus tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa pertempuran itu adalah untuk menghancurkan Dao Puncak Dewa Jatuh. Tidak mungkin untuk melacak detailnya. Saya hanya mendengar beberapa kata dari Raja Zenan dari negara Cukita. Tetapi satu hal yang pasti, yaitu, sebelum Puncak Dewa Jatuh, itu disebut Sekte Suantian. Dan Dao mereka melibatkan ilmu pedang, keterampilan fisik, seni bela diri, dan bahkan kultivasi jiwa, yang sangat bertentangan dengan keinginan surga.
Orang tua itu berkata, matanya dalam, dan dia tidak berani melanjutkan. Itu melibatkan terlalu banyak, bahkan dia tidak berani mengatakan lebih banyak, itu adalah tabu antara surga dan bumi. Jadi, Yang Linbo berlatih keterampilan fisik dari puncak Dewa Jatuh. Jiang Sengsui berpikir sejenak, dan kilau yang tak dapat dijelaskan muncul di matanya. Seharusnya begitu, dan dilihat dari kekentalan darah dan ki-nya saat ini, jelas bahwa dia telah berhasil. Jika dia berhasil, dia akan membawa lebih banyak kekuatan spiritual dan kekuatan tempur daripada kultivator biasa di alam selanjutnya. Kata lelaki tua itu. Changlan Longtu memang pria yang ganas yang dapat mendominasi dunia. Seorang ayah harimau tidak memiliki anak guguk. Anaknya adalah monster seperti itu. Lalu Jenderal Wu, apakah menurutmu Yang Linbo dapat menjadi Yang Longtu berikutnya? Kata Jiang Sengsui. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak memiliki kesempatan. Bahkan jika dia tidak mati hari ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup sampai saat itu. Saat lelaki tua itu berbicara, cahaya dingin terkondensasi di matanya. Suaranya berat. Bahkan Jiang Sengsui terdiam setelah mendengar ini, dan tidak lagi mengatakan apa-apa, lalu melihat ke panggung pertempuran. Pada saat ini, saat Yang Linbo membunuh Ye Bing dengan pukulan, para murid akademi juga saling memandang dengan bingung. Bahkan para murid puncak naga gajah pun terkejut. Mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini melanggar aturan. Bagaimana mungkin seseorang di alam tempering body begitu kuat? Di tengah kerumunan, mata Yang Xuansheng penuh dengan semangat juang. Saat berikutnya, dia melangkah ke medan perang dan berkata, Yang Linbo, lawan aku. Yang Xuansheng langsung bergerak, melompat tinggi ke udara, lalu meninju ke bawah. Darah dan ki-nya juga sangat kuat. Setelah bangkit dari kematian, dia juga mendapatkan keberuntungannya sendiri. Pukulannya bahkan lebih hikmat dan ganas dengan ajaran Buddha. Bahkan ketika dia meninju, darah dan kekuatan spiritualnya menyatu, mengumpulkan Vajra Buddha, dan melotot padanya. Ini terkait dengan kekuatan kelahiran kembalinya. Yang Kai pertama-tama menyalakan lampu hijau Buddha untuknya, memungkinkannya lolos dari kematian. Sekarang, ketika dia bergerak, dia dapat menghasilkan fenomena aneh seperti itu. Orang-orang di luar tempat itu tiba-tiba membuka mata lebar-lebar, terkejut oleh Yang Xuansheng, bahkan kepala Akademi Futian tergerak, dengan beberapa niat di matanya. Aku tidak menyangka Yang Xuansheng begitu kuat. Tapi kebetulan mereka semua dari keluarga Yang. Lebih baik melihat mereka saling membunuh daripada kita mengambil tindakan. Ya, kuharap dia bisa menekan Yang Linbo. Tidak, yang terbaik adalah jika kedua belah pihak kalah, dan kemudian aku akan membunuh Yang Linbo. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Tapi semua ini seperti angin, dan Yang Linbo mengabaikannya. Tidak ada rasa takut di matanya, melihat pukulan ini dengan niat membunuh melonjak. Kalau begitu aku akan membunuhmu lagi. Dia berbicara dengan lembut, tetapi kata-katanya dengan cepat menghilang di udara, lalu sosoknya bergerak, dan sebuah pukulan melesat melintasi langit. Dengan pukulannya, darah dan energi yang dahsyat menyapu langit, mengembun menjadi seekor gajah naga kuno di kehampaan, menginjak langit dan membelah bumi, tak tertandingi di dunia. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan kedua orang itu bertabrakan di kehampaan. Pukulan Yang Linbo juga benar-benar menunjukkan postur menghancurkan segalanya. Gajah naga melangkah di langit, dan Vajra Buddha hancur dalam sekejap, dan sosok Yang Xuansheng tiba-tiba mundur, darah tumpah di langit. Mundur ini puluhan kaki. Mundur sepanjang jalan, berdarah sepanjang jalan, menodai dunia dengan darah. Setelah beberapa napas, dia menghentikan langkahnya dengan paksa, mengangkat badannya, menatap Yang Linbo. Bagus sekali, aku tidak akan kalah darimu lagi di pertarungan berikutnya. Yang Xuansheng berkata, berbalik tiba-tiba, sangat bebas dan mudah, dan memilih untuk mundur secara langsung. Tetapi Yang Linbo tidak membiarkannya pergi. Jika aku membunuhmu lagi hari ini, kamu tidak bisa pergi. Niat membunuh Yang Linbo masih ada di sana. Yang Xuansheng selalu menjadi musuhnya, dan Yang Linbo tidak akan memberinya kesempatan lagi. Begitu suara itu jatuh, Yang Linbo mengerahkan tenaga dengan kakinya, dan sosoknya langsung melayang beberapa kaki ke udara, langsung mendekati Yang Xuansheng. Namun pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba turun dari kehampaan, murid-murid di atas tingkat ketiga Gajah Naga, serang bersama.
Yang Linbo berhenti sejenak. Dan pada saat ini, sosok Yang Xuansheng berjalan menuruni panggung pertempuran, melewati kerumunan, dan perlahan menghilang. Namun pada saat yang sama, puluhan sosok melangkah ke panggung pertempuran. Dan ini belum semuanya, tetapi karena panggung pertempuran ini hanya dapat menampung sedikit orang. Orang-orang ini tampaknya telah menerima beberapa instruksi. Saat mereka melangkah ke panggung pertempuran, mereka sama sekali tidak berhenti dan langsung membunuh Yang Linbo. Dalam sekejap, cahaya pedang turun, dan teriakan pembunuhan mengguncang langit. Kekuatan ratusan orang sangat menakutkan, dan masing-masing dari mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Yang Linbo. Pada saat ini, darah dan ki ratusan orang naik, seperti medan perang berdarah. Sosok Yang Linbo langsung tenggelam. Pertarungan ini menyentuh hati semua orang, terutama Yang Linbo Ger, yang matanya berubah dingin saat itu. Kucing oranye di lengannya terkejut dan sedikit gemetar, terpengaruh oleh niat membunuh Yang Linbo Ger. Mereka bertindak terlalu jauh. Tidak bisakah mereka mentolerirnya? Lebih baik kehilangan muka akademi daripada membunuhnya. Yang Linbo Ger berkata pada dirinya sendiri. Akademi tidak pernah menjadi tempat suci, mereka juga memilih tuan mereka untuk dilayani. Yang Long Qiao mendengus. Bagaimana dengan tuanku? Yang Linbo Ger tiba-tiba bertanya. Dia hanya kaki lumpur. Kejahatannya dalam masalah paman ketigamu tidak dapat dimaafkan. Yang Long Qiao menjawab. Tiba-tiba, Yang Linbo Ger dipenuhi dengan kedinginan. Banyak hal yang belum terpecahkan tiba-tiba menjadi jelas pada saat ini. Tidak heran kau ingin aku memasuki alam fantasi Futian sebelumnya, dan sekarang kau begitu bertekad untuk membunuh Yang Linbo. Yang Linbo Ger berkata dengan lembut. Ketahuilah saja, akan selalu ada waktu untuk perhitungan. Yang Long Qiao menjawab. Mengapa kau memberitahuku sekarang? Kalau tidak, aku tidak akan memasuki akademi. Yang Linbo Ger berkata. Karena Yang Linbo pada saat itu belum memulai jalan ini. Yang Long Qiao tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi melihat ke panggung pertempuran. Di belakangnya, Jiang Sengsui juga menarik kembali tatapannya. Sulit baginya untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, dia bukan Yang Long Tu. Bahkan jika itu Yang Long Tu, mustahil untuk bertahan hidup di alam badan tempering dan pengepungan ratusan kultivator alam gajah naga. Ada perbedaan alam yang besar, dan tidak ada yang bisa melakukannya. Jiang Sengsui berkata dengan lembut. Putri benar, orang tua itu mengangguk, dan dia tidak percaya bahwa Yang Linbo bisa selamat. Namun sebenarnya, masih ada satu kalimat di dalam hatinya yang tidak dia ucapkan. Yaitu, bahkan jika Yang Linbo bisa berjuang keluar, hasilnya tetaplah kematian, dan akademi tidak akan membiarkannya tumbuh dewasa. Pada saat ini, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi mereka tidak menyadari bahwa seorang lelaki tua berjubah abu-abu diam-diam muncul di antara kerumunan. Dia menatap panggung pertempuran dengan diam-diam. Pada saat ini, di panggung pertempuran, energi darah yang melonjak berkumpul, menutupi langit, dan menciptakan medan pembunuhan. Gajah naga darah melonjak, menghancurkan satu demi satu cahaya pedang. Sosok murid akademi terus jatuh. Ledakan. Yang Linbo melambaikan tinjunya, menyapu langit. Dengan satu pukulan, darah berkumpul menjadi naga dan menekan seorang murid akademi. Matanya penuh dengan keteguhan hati, dan sebuah keyakinan berkumpul, menunjukkan ketangguhannya. Tetapi ada terlalu banyak murid di akademi, dan kultivasi mereka berada di atasnya. Bahkan jika dia tidak memiliki keraguan, dia tidak bisa membunuh jalan keluarnya. Astaga, pada saat ini, cahaya pisau jatuh, dan Yang Linbo tidak bisa menghindarinya. Sebuah tanda berdarah tergores di dadanya, 3 titik di tulang, dan darah merah terang menyembur keluar, dan kemeja biru itu berubah menjadi darah dalam sekejap. Yang Linbo, tidakkah kau mengakui kejahatanmu? Seseorang berteriak, dan keterkejutan dalam suaranya tidak bisa ditekan. Selama Yang Linbo meninggal, mereka semua akan menjadi pahlawan akademi, dan kemudian mereka akan mendapatkan lebih banyak sumber daya dan bahkan kesempatan untuk dipromosikan. Justru karena inilah mereka akan menghadapi kematian saat ini. Semuanya, jika Yang Linbo tidak mati hari ini, itu akan menjadi aib kita. Ya, dia telah menjadi pembunuh yang haus darah, dan banyak muridku telah mati di tangannya. Membunuhnya akan melindungi jalan yang benar, dan prestise akademiku tidak akan jatuh. Mari kita serang dia untuk terakhir kalinya,
dan bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkannya. Para murid akademi berbicara satu demi satu. Mata Yang Linbo merah padam, lautan merah tua. Yang dilihatnya adalah wajah-wajah yang menyeringai, seperti bilah pisau yang menggores tulang, menusuk tulang dan darahnya. Niat membunuh, keji, amarah, keengganan. Emosi negatif yang berat menekan dan membuat Yang Linbo jatuh ke dalam kekerasan. Dia tidak pernah ingin menjadi musuh. Yang dia inginkan hanyalah bertahan hidup. Hanya menginginkan keadilan. Tapi, mereka tidak memberikannya padanya, dan mereka ingin membunuhnya. Kalau begitu, jika kau tidak membiarkanku hidup, maka mari kita mati bersama. Pembuluh darah abadi, buka. Yang Linbo tidak punya pikiran lain dalam benaknya. Karena semua orang sangat menginginkannya mati, maka mari kita binasa bersama. Saat dia membuka pembuluh darah abadi, darah dan ki yang baru saja mereda naik lagi, bersinar seperti asap. Gaun panjang biru itu telah berubah menjadi merah darah, dengan jejak pedang dan pisau yang mengejutkan. Sekarang, di bawah darah dan ki yang naik ini, Yang Linbo tampak seperti iblis yang berjalan keluar dari jurang. Niat membunuh itu sepanas api, menggerogoti udara. Dalam sekejap, mereka yang masih berteriak-teriak ingin membunuh Yang Linbo terdiam. Mereka semua mengerutkan kening. Entah mengapa, mereka merasa seolah-olah mereka diselimuti kematian. Melihat Yang Linbo lagi, mereka merasa lebih tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan, dan keinginan untuk melarikan diri dari tempat ini muncul di benak mereka. Bagaimana mungkin? Dia sudah kehabisan tenaga, mengapa dia masih bisa mengeluarkan aura seperti itu? Dia benar-benar pantas mati. Seorang pria yang sekarat masih ingin melawan, apakah dia mencoba menyeret kita bersamanya? Tidak, dia ingin bertarung sampai mati, dan ingin kita mati. Beberapa orang berbicara, dan lusinan tokoh di lapangan langsung ketakutan. Niat membunuh ini terlalu kuat, dan ketakutan di hati mereka semakin membesar saat ini, dan mereka tidak berani menjadi musuh dengannya. Tapi Yang Linbo terdiam. Di tangannya, dia perlahan mengeluarkan pisau patah. Bas! 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 Saat pisau patah itu muncul di tangannya, pisau itu mulai melompat terus-menerus. Niat membunuh yang bergulir itu tampaknya memiliki roh, yang membangkitkan keganasan pisau yang patah, dan berubah menjadi hantu di kehampaan, meraung dan meratap. Hati setiap orang semakin bergetar. Pisau hakim. Saya tidak tahu siapa yang berbicara, tetapi suaranya bercampur dengan keterkejutan. Dia akan bertarung sampai mati. Ayo pergi dan tunggu amarahnya mereda. Pada saat itu, terserah kita untuk membunuhnya atau menebasnya. Beberapa orang ingin mundur. Niat membunuh yang gila ini membuat mereka ingin melarikan diri, dan tidak ada yang mau bertarung dengan orang gila yang telah membuang hidup dan mati. Ya, saat ini, Yang Linbo seperti orang gila, seperti jiwa yang hilang, seperti orang gila. Semua pikirannya tertinggal dengan keyakinan terakhir, untuk membunuh semua musuh. Saat berikutnya, Yang Linbo mengangkat pisau eksekusinya, dan di bawah berkah niat membunuh yang gila ini, dia bergegas ke kerumunan lagi. Puff puff puff. Dalam sekejap, pisau eksekusi di tangan Yang Linbo berubah menjadi senjata pembunuh untuk memanen kehidupan. Dengan sekejap pisau, seseorang mati. Bahkan jika mereka banyak dan kuat, bahkan jika kultivasi mereka lebih kuat dari Yang Linbo, bahkan jika mereka telah memaksa Yang Linbo mati. Tetapi pada saat ini, di depan pisau eksekusi Yang Linbo, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Satu demi satu sosok mulai melarikan diri dengan panik. Tidak, aku tidak ingin mati. Aku baru berusia 16 tahun. Aku sudah berada di level ke-6 naga gajah. Aku masih punya masa depan yang cerah. Aku tidak boleh mati. Guru, selamatkan aku. Ah, Dekan, aku tidak menginginkan batu roh itu lagi. Aku tidak ingin dipromosikan. Selamatkan aku, selamatkan aku. Yang Linbo telah dirasuki oleh iblis. Dia sudah menjadi pembunuh gila. Dia tidak bisa dibunuh. Aku tidak menginginkannya lagi. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin hidup. Kekacauan pecah di panggung pertempuran. Suara-suara merintih minta tolong, mencari secercah harapan terakhir. Cahaya darah terus menyala di panggung pertempuran, membuat panggung pertempuran diselimuti kabut darah, aneh dan mengerikan. Pada saat ini, saatnya Yang Linbo berburu. Dia bertarung tanpa sadar, dengan hanya keyakinan yang kuat untuk membunuh sampai dia tak terkalahkan.
Bahkan mereka yang berada di puncak naga gajah tidak berdaya untuk bertarung saat ini. Energi darah yang dikeluarkan Yang Linbo sama ganasnya dengan naga, seperti lautan darah, yang telah membuat mereka takut. Puff puff puff. Yang Linbo berubah menjadi sura. Saat dia mengangkat pedangnya, darah terciprat ke dalam kehampaan. Setelah beberapa napas, tangisan memohon belas kasihan menjadi semakin sedikit, sampai mereka perlahan-lahan menjadi sunyi. Di luar arena pertempuran, semua orang terdiam. Pembalikan dalam sekejap ini membuat mereka mengenali Yang Linbo lagi. Dunia menjadi sunyi, matahari terbenam tergantung di sudut langit, matahari terbenam seperti darah. Akademi juga dipenuhi angin amis, yang membuat orang mengerutkan kening. Mata mereka tertuju pada panggung pertempuran. Menunggu kabut darah menghilang, menunggu pertempuran berakhir. Tetapi masih ada orang yang bisa melihat pemandangan di panggung pertempuran. Meskipun ditutupi oleh kabut darah, mereka bisa melihat melalui ilusi. Di antara mereka adalah Dekan Futian. Pada saat ini, wajah Dekan Futian semuram air. Hatinya telah terguncang beberapa kali. Sebelum saat ini, dia tidak pernah menganggap serius Yang Linbo, berpikir bahwa dia hanyalah orang miskin yang tinggal di sudut gelap untuk bertahan hidup. Namun, pada suatu saat, dia benar-benar merangkak keluar dari jurang dan meraungkan eksistensinya di antara langit dan bumi. Seperti yang diharapkan dari putra Yang Longtu, tetapi sayangnya, dia adalah putra Yang Longtu. Jadi, kamu lebih pantas Mahtei. Dia bergumam dengan suara rendah dan perlahan menutup matanya. Namun setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi, hanya niat membunuh yang tersisa. Di sisi lain, oke, Yang Longqiao masih tenang, tetapi ada sedikit kelegaan di matanya. Aku tahu dia bisa melakukannya. Dia adalah putra paman ketiga, bagaimana dia bisa menerima nasibnya? Mulut Yang Linbo melengkung menjadi busur, tidak lagi dingin, senyum ini sangat indah. Dan di belakang mereka, seseorang juga bisa melihat pemandangan ini. Jenderal, Anda tampaknya telah melakukan kesalahan. Mata indah Jiang Sengsui bersinar, menatap Yang Linbo, dia penuh dengan rasa ingin tahu. Memang, meskipun aku tidak tahu mengapa, dia jelas-jelas telah jatuh ke dalam situasi putus asa sebelumnya, tetapi tiba-tiba dia kembali merangsang badannya dalam sekejap, seperti tungku yang menyala, membakar segalanya. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia selamat. Orang tua di belakangnya menanggapi, dan mengatakannya dengan sangat alami, tanpa keterkejutan atau rasa malu karena melakukan kesalahan. Lalu bagaimana menurutmu, Jenderal, jika kita membawanya ke kerajaan Chu? Jiang Sengsui berkata. Sang putri terlalu mencurigakan. Semakin dia menentang surga, semakin dia pantas Mahtei. Orang-orang di akademi tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Kecuali. Orang tua itu berkata, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Kecuali apa? Tanya Jiang Sengsui. Kecuali Gai Jiutian memutuskan hubungan, kecuali keluarga yang berhenti menjadi bawahannya, kecuali hal yang sama terjadi lagi 10 tahun yang lalu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Setelah itu, lelaki tua itu terdiam. Jiang Sengsui, di sisi lain, terkejut. Seiring berjalannya waktu, kabut darah di medan perang akhirnya menghilang. Cahaya bintang pun padam, dan lampu di akademi juga redup. Dalam kegelapan, pemandangan di medan perang akhirnya muncul di depan semua orang. Mahiat menumpuk seperti gunung, dan darah mengalir seperti sungai. Teguk, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah, menyaksikan tragedi di medan perang, dan terkejut dalam hati mereka. Mereka semua adalah kultivator, dan kebanyakan dari mereka hanyalah murid. Mereka belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu. Terlalu kejam, jelas sudah cukup baginya untuk Mahtei sendirian. Mengapa dia melawan? Bukankah lebih baik baginya untuk Mahtei sendirian? Seseorang berbisik, suaranya penuh kesedihan. Karena di antara yang meninggal ada teman-teman dekatnya, dan mereka masih bersulang kemarin, mendiskusikan memasuki dunia fantasi bersama untuk berlatih. Namun siapa sangka mereka akan terpisah dalam semalam. Ya, jelas dialah yang pantas Mahtei, mengapa begitu banyak orang harus Mahtei? Mata seseorang memerah, kebencian melonjak di matanya. Untungnya, dia sudah Mahtei, kalau tidak, bagaimana kita bisa menghibur jiwa mereka di surga? Di luar arena pertempuran, para murid akademi dipenuhi dengan kesedihan. Mereka tidak memiliki persinggungan dengan Yang Linbo, jadi mereka berpikir bahwa Yang Linbo pantas Mahtei,
dan jika dia mati, semua ini tidak akan terjadi. Kesedihan mereka hanya untuk mantan teman sekelas mereka. Namun, mereka tidak memikirkannya. Mengapa Yang Linbo pantas mati? Yang tidak seorang pun tahu adalah bahwa saat ini di puncak Luosheng, Su Shasheng, yang menyeret pedang panjangnya kembali ke halaman depan, duduk dengan lelah. Adik laki-laki, cepatlah kemari, biar aku dan kamu makan banyak, kakak laki-laki aku, Kamu siapa? Su Shasheng memasang ekspresi penasaran di wajahnya. Ia menatap wanita berpakaian istana merah di depannya, dan ada keterkejutan di matanya. Aku tersesat. Wanita itu, dengan cadar di wajahnya, juga menatap Su Shasheng dan berkata, "Tersesat, apakah kamu dari akademi?" Su Shasheng sedikit panik melihat ekspresi wanita itu, wajahnya sedikit merah, dan ia perlahan menundukkan kepalanya dan bertanya. "Kurasa begitu." Wanita itu menjawab sambil terkekeh. "Kalau begitu, kamu harus segera kembali. Akademi dan kami tidak begitu bersahabat. Jika kamu memberitahu akademimu, mereka mungkin akan membuat masalah lagi." Su Shasheng mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius. Wanita itu mengangguk, dan tepat ketika ia hendak mengatakan sesuatu, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke belakangnya. Seorang pria dengan rambut acak-acakan dan penampilan yang agak kasar berjalan keluar. Tamu langka, sudah lama tidak ada yang datang ke puncak Luosheng. Pria itu berkata, dan terus berjalan ke sisi ini. Mata wanita berpakaian istana itu tiba-tiba menjadi serius. Pada saat ini, dia merasakan krisis pada pria ini. "Kakak, akhirnya kau keluar. Izinkan aku memperkenalkanmu. Gadis ini adalah," kata Su Shasheng, dan tiba-tiba terhenti, ragu-ragu untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apapun. "Gadis, siapa kau?" Su Shasheng tampak malu. Wanita itu terdiam, mengerutkan kening dan terdiam. Namun dari ekspresinya, terlihat bahwa dia sangat gugup saat ini. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di matanya, dan dia berkata, "Sebenarnya, aku adalah teman adik laki-lakimu, aku." Kata wanita itu, dan matanya menjadi terkejut, seolah-olah dia telah menerima beberapa gambar. Astaga! Namun sebelum dia selesai berbicara, bayangan tinju mengembun tepat di depannya. "Kau bahkan tidak bisa berbohong. Su Shasheng, orang tidak berguna ini, bisa punya teman. Bahkan jika dia punya, bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa dirimu?" Suara pria itu dingin dan kejam seperti embun beku. Wanita itu juga tercengang. Sosok muncul di benaknya dan dia mengerang dalam hati. Mungkinkah dia tertipu? Namun, dia segera tenang. Dia mempercayai informasi yang diterimanya dan buru-buru berkata, "Kakak, namanya Yang Linbo." Wanita itu berkata, memaksa dirinya untuk tenang. "Oh, kakak, tunggu sebentar, kami benar-benar punya adik laki-laki bernama Yang Linbo." Ketika Su Shasheng mendengar bahwa wanita itu adalah teman Yang Linbo, dia buru-buru menghentikannya. Pria itu kemudian berhenti dan menatap Su Shasheng, menunggunya memberikan penjelasan. "Kakak, adik laki-laki itu masuk sekte lebih dari sebulan yang lalu, dan sekarang aku adalah saudara ketiga." Su Shasheng berkata, tetapi pada akhirnya dia dengan sengaja menekankan bahwa dia adalah saudara ketiga. Pria itu mengangguk, "Di mana dia?" Su Shasheng menggelengkan kepalanya, "Aku juga terkejut. Di masa lalu, dia akan kembali dari kultivasi saat ini. Siapa yang tahu bahwa dia belum keluar? Mungkinkah dia dalam masalah?" Su Shasheng berkata, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. "Dia memang dalam masalah. Aku datang ke gunung hanya untuk menunggumu. Sekarang dia dikepung oleh akademi. Akademi harus membunuhnya di akademi sesuai aturan," kata wanita itu. Namun begitu dia selesai berbicara, pria di depannya tiba-tiba berdiri diam. Senyum di wajah Su Shasheng tiba-tiba menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan gelisah. "Jelaskan padaku apa arti pengepungan. Apa aturannya?" tanya pria itu. "Aku mendengar dari mereka bahwa itu tampaknya aturan yang ditetapkan oleh Siasu. Jika murid-muridmu dari puncak Luosheng melangkah ke panggung pertempuran akademi, itu akan dianggap sebagai deklarasi perang. Akademi dapat mengirim orang-orang yang satu alam lebih tinggi darinya untuk bertarung, dan pertarungan tidak akan berakhir sampai mati. Ketika aku datang, dia dikepung oleh ratusan murid akademi di alam Gajah Naga." Sekarang, wanita itu tidak melanjutkan. Dia masih mencerna berita dan gambar yang diterimanya. Namun saat ini,
dia juga terkejut. Dia melihat semuanya, melihat mahiat-mahiat seperti gunung dan darah seperti sungai. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa kehadirannya saat ini membuat pria itu dan Su Sasheng keliru berpikir bahwa Yang Lin Bo telah terluka. Su Sasheng, panggil bantuan. Ayo kita serang ke sana. Ketika pria itu mengatakan ini, seluruh puncak Luoshen tiba-tiba menjadi dingin, dan udara mengembun menjadi es. Wanita itu berhenti berbicara. Dia sangat tersentuh sekarang. Tidak perlu menelepon, kakak senior sedang berlatih di Menara Luoshen, kamu dan aku akan pergi. Su Sasheng tampaknya telah menjadi orang yang berbeda, suaranya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh, membuat orang merasa seperti mereka jatuh ke dalam jurang niat membunuh. Apakah kamu yakin? Pria itu bertanya. Kakak senior, aku benar-benar bukan orang yang tidak berguna. Su Sasheng menjawab dengan acuh tak acuh. Baiklah, kalau begitu kita berdua akan pergi. Pria itu berkata, melirik wanita itu, mengabaikannya, dan melangkah ke udara. Su Sasheng mengikuti dari dekat. Dia, yang berada di alam Xiantian, dapat melakukan hal yang sama. Dalam sekejap, wanita itu adalah satu-satunya yang tersisa di puncak Luoshen. Sungguh puncak Luoshen yang aneh, membesarkan sekelompok orang aneh. Dia berkata pada dirinya sendiri. Namun tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan merasakan napas lain datang. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang wanita dengan jubah baju besi ringan berwarna putih keperakan datang. Dia mengikat ekor kuda dan sangat cakap. Dan dia secara alami adalah Luo Yitian. Siapa kamu? Tanya Luo Yitian. Wanita berpakaian istana itu merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan ketakutan yang kuat muncul di hatinya. Ini adalah orang yang tidak kalah dari pria sebelumnya. Saya teman Yang Lin Bo, saya datang ke sini untuk meminta bantuan Anda. Kata wanita itu. Dengan pengalaman tadi, dia terbiasa menjelaskannya saat ini. Adik laki-laki, ada apa dengannya? Tanya Luo Yitian. Dia sangat berbahaya. Wanita berpakaian istana itu berkata, dan kemudian mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Aturan. Luo Yitian mengerutkan kening. Fitur wajahnya sangat halus, dan ditambah dengan pakaian ini, dia menunjukkan semangat kepahlawanan yang lebih langka bagi wanita, yang membuat para wanita berpakaian istana di depannya terpesona untuk sementara waktu. Seketika, wanita berpakaian istana itu tersipu dan berkata, kakak seniormu dan orang lainnya sudah pergi. Luo Yitian mengangguk dengan lembut. Baiklah, kalau begitu kamu tunggu di sini, dan aku akan mentraktirmu makan malam saat aku kembali. Luo Yitian berkata, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan bangkit dari tanah. Tunggu, siapa namamu, nona muda? Wanita berpakaian istana itu bertanya dengan tergesa-gesa. Luo Yitian, sebuah suara bergema di kehampaan, tetapi sosoknya telah menghilang. Luo Yitian, nama yang bagus, aku sangat tertarik. Tetapi sekarang saatnya untuk memberitahu klon untuk pergi, jika tidak, jika mereka melihatku di akademi, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah mengatakan itu, dia menunjukkan esensi darah dengan ujung jarinya. Dan saat ini di akademi, Jiang Sengsue terbangun dari memejamkan matanya. Jenderal Wu, ada tanggapan dari badan utama, memintaku untuk pergi terlebih dahulu. Kata Jiang Sengsue. Pria tua di belakangnya tidak mengatakan apa-apa dan mengangguk sedikit. Kemudian, auranya bergerak, langsung menutupi wanita itu, dan kemudian sosok beberapa orang menghilang. Kepergian mereka secara alami tidak menyebabkan fluktuasi apapun, dan bahkan Yang Long Qiao tidak menyadarinya. Pada saat ini, tatapan Yang Long Qiao juga tertuju pada panggung pertempuran. Hal yang sama berlaku untuk semua orang di lapangan. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, sesosok badan membungkuk dan berdiri dengan susah payah. Dia menopang badannya dengan pisau patah dan berdiri dengan gemetar. Kemudian, dia perlahan melangkah dan menginjak tumpukan mahiat. Masih bertarung. Yang Lin Bo berbicara dengan lembut. Dia tidak banyak bicara, tetapi tiga kata ini menunjukkan keyakinannya yang tak terkalahkan. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Wow! Kata-katanya menyebabkan kegemparan. Mereka yang mengira Yang Lin Bo sudah mati sebelumnya, meledak dalam kemarahan yang tak berujung di mata mereka. Merajalela, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan? Kamu membunuh begitu banyak orang di akademiku, dan sekarang kamu berani bersikap begitu sombong. Pencuri,
Kamu sudah berada di ujung kekuatanmu. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan kejahatan? Karena kamu mencari kematian, aku akan mengirimmu ke barat. Putra iblis juga iblis. Dia membunuh begitu banyak orang tanpa penyesalan. Seseorang berbicara, penuh amarah. Mata Yang Linbo juga menyapu, sangat dingin. Namun dalam ketidakpedulian ini, ada lebih banyak ejekan. Jelas-jelas kau yang ingin aku mati. Mengapa aku menjadi iblis jika aku membunuh mereka? Yang Linbo bertanya balik, matanya penuh sarkasme. Kau pantas mati. Seseorang berteriak dengan marah. Kenapa? Yang Linbo menjawab. Ketidakpedulian di matanya seperti pisau, menyebabkan pisau eksekusi bergetar. Pada saat ini, niat membunuhnya bangkit kembali. Terlahir sebagai manusia, mengapa dia harus mati? Mengapa dia bersalah membunuh orang-orang yang ingin membunuhnya? Mengapa? Pria itu tiba-tiba terdiam. Mengapa? Ada trans di matanya. Semua pikiran bahwa Yang Linbo pantas mati hanyalah karena perintah Dekan Futian, jadi pertanyaan Yang Linbo saat ini membuatnya tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kalian adalah orang-orang yang ingin membunuhku sesuai aturan, dan kalian adalah orang-orang yang mengepungku, jadi mengapa aku harus mati jika mereka mati? Yang Linbo tertawa getir. Delusi pemuda itu saat itu telah lama hancur. Namun, dia tetap tidak pernah menjadi musuh orang lain, dan tidak pernah membenci dunia. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasa jijik. Jijik dengan orang-orang munafik ini, jijik dengan wajah-wajah yang menegakkan keadilan tetapi membunuh orang-orang seperti orang gila. Dan di bawah pertanyaan Yang Linbo saat ini, pemandangan itu bahkan lebih sunyi. Semua orang yang mendengar kata-kata Yang Linbo terdiam. Mereka didominasi oleh emosi dan berpikir bahwa kematian Yang Linbo bukanlah hal yang disayangkan. Namun, dari awal hingga akhir, yang dilakukan Yang Linbo hanyalah untuk hidup. Tetapi selama kamu mati, mereka tidak harus mati. Seseorang berkata dengan mata merah. Tetapi jika mereka mati, aku tidak harus mati. Yang Linbo menanggapi, sambil melihat tumpukan mayat di bawah kakinya. Dari awal hingga akhir, mereka hanya ingin membunuhku. Hanya dengan menginjak mereka aku bisa merasakan bahwa hidup itu baik. Ucap Yang Linbo, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan cahaya di matanya padam. Jadi, siapa lagi yang ingin aku mati? Tanyanya. Niat membunuh itu seperti pisau, membawa niat menghancurkan. Semua orang terdiam, dan tak seorang pun berbicara. Yang Linbo ger mendengarkan kata-kata Yang Linbo, dan wajahnya menjadi semakin muram. Dia merasa sangat tertekan atas semua yang dialami Yang Linbo. Kenapa? Gumamnya. Yang Long Qiao sepertinya merasakan sesuatu, mengangkat kepalanya sedikit, dan menarik napas dalam-dalam. Semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Ucapnya, dan mendapatkan kembali ketenangannya, lalu melihat ke posisi Dekan Futian. Pertempuran ini berakhir di sini, bagaimana menurutmu, Dekan Futian? Berakhir di sini. Ulang Dekan Futian, matanya menyipit sedikit, mengapa harus berakhir di sini? Murid-muridku masih di sini, dan keagungan akademi tidak dapat direndahkan. Dia harus mati. Dekan Futian berkata, matanya berbalik, dan dia melihat ke lapangan. Di mana murid tingkat pertama Xiantian? Dia jatuh ke alam sendirian, dan pencurinya terbunuh. Dekan Futian berteriak keras. Saat suaranya jatuh, puluhan murid berdiri. Mereka semua adalah kultivator Xiantian tingkat pertama. Pada saat ini, saat suara Dekan Futian jatuh, semua orang menunjukkan perlawanan. Setelah ini, aku akan membuka dunia fantasi Futian untukmu, membiarkanmu berlatih di dalamnya, dan kamu akan dapat kembali ke bawaan dalam beberapa hari. Dekan Futian melanjutkan. Duar. Tiba-tiba, puluhan tokoh tidak lagi ragu-ragu, memotong wilayah mereka sendiri, memotong dantian bawaan, dan menurunkan kultivasi mereka ke puncak Gajah Naga. Namun meski begitu, aura mereka masih ada, jauh melampaui Gajah Naga. Dapat dikatakan bahwa untuk membiarkan Yang Linbo mati, Dekan Futian tidak memiliki keraguan. Yang Linbo memandang semua yang ada di depannya dengan acuh tak acuh. Dia pantang menyerah dan tidak mau di dalam hatinya, yang berubah menjadi niat membunuh. Dia masih bisa bertarung. Dia masih memiliki dua aura dewa dan iblis yang belum pernah dia gunakan, metode bertarung dewa kuno yang belum pernah dia gunakan, dan pedang yang belum pernah dia gunakan. Hong Futian,
Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Yang Long Qiao menyipitkan matanya. Aku sudah melakukan ini. Menurut aturan, dia tidak akan bisa bertahan hidup hari ini. Dekan Futian berkata dengan dingin, lalu wajahnya tenggelam, bunuh dia. Kepala Akademi Futian berdiri dengan bangga di kehampaan. Dia menatap Yang Long Qiao dengan dingin dengan niat membunuh. Pada saat berikutnya, puluhan tokoh melangkah ke medan perang. Mereka penuh dengan niat membunuh. Selama Yang Linbo meninggal, mereka akan mendapatkan keberuntungan besar. Selain itu, mereka memotong wilayah mereka sendiri sekarang hanya untuk membunuh Yang Linbo. Niat membunuh terjalin menjadi jaring, mewarnai langit malam menjadi biru. Semuanya menunjukkan bahwa Yang Linbo akan hancur. Yang Linbo, berhentilah berjuang tanpa rasa takut. Saat kita melangkah ke medan perang, kamu tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Yang Linbo, terlalu banyak orang telah mati untukmu. Jika kamu tidak mati, hari ini tidak akan berakhir. Selama kamu mati, semua orang akan bahagia. Beberapa orang terus berbicara, mata mereka dingin, seperti kekosongan hari yang dingin pada pukul 5 pagi. Tetapi aku ingin hidup, Yang Linbo berkata dengan ringan. Tidak ada warna di matanya, dan tidak ada pikiran tentangnya di dalam hatinya. Putus asa, ingin hidup, mengapa begitu sulit? Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu, kamu tidak dapat hidup, dan kelangsungan hidupmu adalah aib terbesar Akademi. Seseorang menanggapi dengan niat membunuh. Yang Linbo mengangguk, kamu benar, hari ini kamu menggunakan apa yang disebut aturan untuk memenjarakan dan membunuhku. Kamu bersedia membiarkanku mati di sini dengan mengorbankan nyawa banyak siswa di Akademi. Pada titik ini, kamu tentu tidak akan membiarkanku pergi. Tetapi aku juga tidak bersedia melakukan itu. Aku tidak ingin membunuh mereka, tetapi mereka ingin membunuhku. Aku membunuh begitu banyak orang hanya untuk hidup. Yang Linbo berkata pada dirinya sendiri, darah mengalir keluar dari pupilnya, mengaburkan pipinya. Darah di badannya telah membeku, warnanya sama dengan pisau eksekusi, seolah-olah ternoda darah. Kata-kata Yang Linbo penuh dengan kesedihan. Akademi tidak mentolerirnya, Daxia tidak mentolerirnya, dan keberadaannya tampaknya tidak dapat diterima oleh langit dan bumi. Tetapi tidak ada yang pernah memberitahunya kejahatan keji apa yang telah dia lakukan. Apakah karena dia adalah putra Yang Longtu, dan karena ibunya adalah orang suci dari istana surga iblis? Tetapi siapa yang memberi mereka kualifikasi untuk mengendalikan hidup mereka sendiri, memenjarakan hidup mereka sendiri, dan memutuskan hidup dan mati mereka sendiri? Ini adalah jawaban yang selama ini dia cari. Saat ini, dia tidak ingin tahu. Semua kebenciannya lenyap, berubah menjadi dinginnya bertahan hidup jadi. Dia bahkan tidak bertanya lagi pada Dao Ye, karena diamnya Dao Ye sudah menjadi jawaban tersendiri. Perkataan Yang Linbo membuat orang-orang di lapangan terdiam. Entah mengapa, mereka merasakan sedikit rasa malu di hati mereka. Namun tatapan ini hanya sesaat, dan menghilang di mata mereka. Karena dibandingkan dengan hidup dan mati Yang Linbo, apa yang bisa mereka dapatkan lebih diinginkan. Namun, bagaimanapun juga, seseorang peduli pada Yang Linbo. Hong Futian, apakah kamu tidak takut Gai Jiutian akan kembali dan menjungkir balikkan akademimu? Yang Long Qiao berkata dengan dingin. Dia melihat melalui pikiran kepala Akademi Futian. Mereka ingin membunuh Yang Linbo, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun, dan mereka hanya berani memahami kata aturan. Namun, dia tidak punya pilihan. Selama dia masih menjadi Menteri Daxia, selama keluarga yang masih menjadi Menteri Daxia, beberapa aturan harus dipatuhi. Dia tidak berani, karena akademiku tidak melanggar peraturan. Jika dia berani datang ke akademi dan bertindak liar, Tuan Xia tidak akan mentolerirnya. Dekan Futian menanggapi dengan dingin dengan wajah tegas. Yang Long Qiao terdiam, namun pada saat ini, Yang Linbo Ger di sampingnya bergerak. Swiss, suara pedang panjang yang terhunus tiba-tiba terdengar, langsung menarik perhatian semua orang. Itu Yang Linbo Ger. Pada saat ini, dia menghunus pedangnya lagi. Pedang panjang di tangannya berdengung lembut, memegang kucing oranye di satu tangan, sambil berjalan menuju panggung pertempuran. Mata Dekan Futian tiba-tiba tenggelam. Yang Linbo Ger, apa yang akan kamu lakukan? Jangan lupa, kamu adalah murid akademi. Dekan Futian berteriak dengan marah, dan dia sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa Yang Linbo Ger bisa begitu berani dan berani mengambil tindakan saat ini.
Yang Lin Boger tidak menanggapi, dan berjalan selangkah demi selangkah ke panggung pertempuran, selangkah demi selangkah ke Yang Linbo. Kemudian dalam sekejap, dia melemparkan pedang panjang di tangannya. Dentang, pedang panjang itu memancarkan cahaya yang mengejutkan dan langsung menancap di atas panggung pertempuran. Dalam sekejap, para murid akademi yang ingin membunuh Yang Linbo saling memandang dengan ketakutan. Sejak saat ini, semuanya tidak sama lagi. Demikian pula, mulai saat ini, aku telah meninggalkan keluarga Yang dan bukan lagi anggota keluarga Yang. Sekarang aku hanyalah adik perempuan Yang Linbo. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Yang Linbo. Yang Lin Boger memancarkan aura dingin. Dia tidak pernah ingin membunuh seseorang seperti sekarang. Awalnya, dia ragu-ragu setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Long Qiao, ingin menunggu Yang Linbo keluar dari situasi putus asa itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa kepala Akademi Futian akan begitu tidak tahu malu. Dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan Yang Linbo pergi hidup-hidup. Dan ketika dia mendengar kata-kata itu dari Yang Linbo, dia tidak bisa lagi menahannya di dalam hatinya. Kesedihan dalam kata-kata itu seperti belati yang memotong daging, menusuk hatinya dengan keras. Karena itu, dia tidak ingin menahannya lagi. Bahkan jika dia menjungkir balikkan langit, bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia tidak akan melihat Yang Linbo sendirian. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yang Linbo. Yang Linbo tersenyum sedih dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Tetapi penampilannya membuat para murid di atas panggung merasa seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Yang Lin Boger berada di alam tungku. Bahkan Ye Shen dan Shen Dingzu, para jenius, terbunuh hanya dengan satu pedang. Jika dia mengambil tindakan sekarang, siapa di lapangan yang bisa menjadi musuhnya? Mereka tidak layak. Keputusasaan muncul di hati setiap orang. Mata kepala Akademi Futian bahkan lebih acuh tak acuh. Dia meremehkan posisi Yang Linbo di hati Yang Lin Boger. Dia tidak menyangka bahwa Yang Lin Boger akan berani melawan tren meskipun situasinya luar biasa. Yang Lin Boger, jika tidak ada akademi, bagaimana kamu bisa berada di tempatmu hari ini? Jika tidak ada Akademi Futian, bagaimana kamu bisa berada di tempatmu hari ini? Kepala Akademi Futian berteriak marah dengan suara yang dalam. Dia sama sekali tidak ingin gagal di rintangan terakhir. Dia tidak peduli berapa banyak murid akademi yang meninggal. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah kematian Yang Linbo. Ini bukan idenya sendiri. Ini adalah ide semua orang. Yang Lin Boger mengangguk dengan lembut. Kamu benar, aku memang telah menggunakan banyak sumber daya akademi selama bertahun-tahun. Jadi, aku akan mengembalikannya kepadamu hari ini. Yang Lin Boger berbicara dengan tegas. Begitu dia selesai berbicara, napasnya melonjak. Api tungku keenam menyala di kehampaan. Mata Yang Linbo yang suram berubah secara halus. Pada saat ini, dia merasakan tekad dalam diri Yang Lin Boger. Untuk sesaat, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Tidak, saudari Linger, tolong jangan. Mata Yang Linbo penuh dengan permohonan. Itu karena dia menduga bahwa dia bahkan lebih ketakutan. Tidak apa-apa, ini hanya memulai kembali, dan aku lelah tinggal di akademi ini. Yang Lin Boger terkekeh, dan secercah tekad melintas di matanya. Ledakan. Saat berikutnya, satu lapisan tungku runtuh. Ledakan. 6 suara berturut-turut, api tungkunya padam, dan 6 lapisan tungku yang dibangunnya runtuh pada saat ini. Tidak, mata Yang Linbo berdarah, mengaburkan matanya dan mengaburkan penglihatannya. Tetapi dia masih bisa melihat keputusasaan di matanya. Dia bisa bertarung, tetapi dia tidak pernah ingin melihat Yang Lin Boger bertindak sejauh ini untuk dirinya sendiri. Dan tindakan Yang Lin Boger juga membuat semua orang di lapangan tercengang. Tidak mudah untuk berlatih, siapa yang bisa memiliki keberanian untuk menghilang dalam satu hari? Bagi orang biasa, ini sama saja dengan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Mata kepala Akademi Futian berubah beberapa kali, dari kaget menjadi berat menjadi dingin. Dia tidak bisa membuat keputusan sebelumnya, tetapi sekarang Yang Lin Boger memotong kultivasinya sendiri, yang membuatnya tidak lagi takut. Bakat Yang Lin Boger memang unik, tetapi tren umumnya sedang terjadi, dan dia tidak punya waktu untuk bangkit lagi. Dia menatap dengan dingin, tanpa emosi di matanya. Dan tingkat kultivasi Yang Lin Boger juga turun ke tingkat bawaan dalam beberapa tarikan napas ini.
Namun meskipun begitu, matanya masih tenang, dan dia masih memiliki keyakinan akan ketangguhan. Seolah-olah penurunan tingkat kultivasi saat ini tidak berpengaruh padanya. Seiring berjalannya waktu, tingkat kultivasinya turun lagi dan lagi. Dalam beberapa tarikan napas, dia langsung turun ke tingkat bawaan dan menjadi gajah naga. Pada saat ini, mata para murid di panggung pertempuran memiliki kilau yang tidak dapat dijelaskan. Mereka siap untuk bergerak, dan pada saat ini, aura Yang Lin Boger menjadi stabil. Dia menatap kepala Akademi Futian. Ketika saya memasuki akademi, saya berada di tingkat ke-9 Gajah Naga. Sekarang saya telah mengembalikan tingkat kultivasi 3 tahun ini kepada Anda. Mulai sekarang, saya tidak ada hubungannya dengan akademi. Yang Lin Boger berkata, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Namun, itu bukan pedang sebelumnya. Pedang Futian masih berdiri dengan tenang di atas panggung pertempuran. Dia sangat teguh dan bahkan tidak menyentuh pedang Futian. Ini untuk memberitahu akademi bahwa mulai saat ini, dia tidak memiliki hubungan dengan akademi. Sayang sekali, kamu memiliki kesempatan untuk menantang makhluk surgawi. Tetapi bodoh bagimu untuk menyerahkan hidupmu yang indah demi Yang Longtu. Dekan Futian akhirnya berbicara, tetapi suaranya penuh dengan ketidakpedulian. Kultivasimu hilang, berlatihlah lagi. Selain itu, aku tidak melakukan ini untuk paman ketigaku. Aku hanya merasa tidak senang bahwa kalian semua menjalankan aturan dan berdiri di ketinggian yang tinggi, menindas Yang Lin Bo seperti ini. Aku hanya ingin memberitahu kalian bahwa bukan berarti tidak ada yang peduli padanya. Kalian ingin dia mati, tetapi aku tidak setuju. Yang Lin Boger menjawab dengan lembut. Sangat tenang, tetapi juga sangat bertekad. Tetapi sekarang, apakah kamu punya hak untuk mengatakan tidak? Dekan Futian berkata, dengan sarkasme di matanya, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang asing. Tampaknya sejak Yang Lin Boger mengatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan akademi lagi, sikapnya hanya acuh tak acuh. Kalau begitu cobalah. Yang Lin Boger tidak banyak bicara. Kilatan cahaya melintas di telapak tangannya, dan dia mengambil beberapa langkah dengan pedang panjangnya. Selanjutnya, aku akan bertarung. Yang Lin Boger melihat ke masa kini. Para murid itu juga memiliki cahaya dingin yang berkedip di mata mereka. Di masa lalu, mereka hanya bisa memandang Yang Lin Boger. Keberadaan seperti itu adalah dewa yang menekan kepala mereka. Tapi sekarang, dia telah turun dari altar. Aku tidak percaya bahwa kamu masih bisa tak terkalahkan sekarang. Sebuah sosok berjalan keluar. Ketika orang ini muncul, ekspresi semua orang di panggung pertempuran bergerak. Aku dari keluarga Ye Sen, yang kau bunuh, adalah saudaraku. Aku. Pria itu berkata, mengumpulkan momentum, ingin menginjak Yang Lin Boger dan Yang Ming. Tapi dia salah. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang tiba-tiba melesat lewat, dan ujung pedang itu langsung menembus dahinya. Aku datang ke sini untuk mendengarkan omong kosongmu. Yang Lin Boger berdiri dengan pedang, seolah-olah dia tidak pernah bergerak, tetapi darah yang menetes dari pedang memberitahu semua orang bahwa dialah yang membunuh pria itu. Dan pedang ini juga membuat orang-orang di lapangan sadar. Ini adalah orang yang telah naik ke altar. Bahkan jika dia berjalan sendiri, mereka tidak akan bisa melawannya. Bunuh dia. Tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah satu orang. Selama dia mati, kita akan menjadi terkenal dan menjadi kebanggaan dunia. Benar sekali. Karena dia membantu Yang Lin Bo melakukan pelecehan, dia adalah musuh akademi. Tidak perlu menunjukkan kebajikan bela dirinya padanya. Kita akan menyerangnya bersama-sama. Bunuh. Suara yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pedang Yang Lin Boger terlalu kuat, dan dia mengambil nyawa orang-orang secara diam-diam. Mereka tidak punya pilihan saat ini. Ketika mereka melangkah ke medan perang, mereka tidak punya cara untuk mundur. Satu-satunya cara mereka adalah bertarung. Dalam sekejap, satu demi satu sosok bergegas maju, dan kekuatan spiritual mengamuk, berubah menjadi teknik membunuh Yang Lin Boger. Mata Yang Lin Boger tenang. Pada saat semua orang bergerak, sosoknya menghilang dan bergegas di depan semua orang. Swiss, pedang itu terangkat di bawah langit biru, tetapi itu seperti cahaya dingin yang menyinari galaksi. Dalam sekejap, ketiga sosok di depan langsung kaku di tempat, dan ada bekas darah di leher mereka, dan pedang itu menyegel tenggorokan mereka. Ada saat hening di arena.
Kegilaan di wajah semua orang mulai memudar dan berubah menjadi ketakutan. Beberapa orang mulai mundur, anggota badan mereka gemetar. 1 pedang, 3 pembunuhan. Sebuah getaran dari jiwa muncul secara spontan. Sebagai perbandingan, niat membunuh mereka terlalu menyedihkan, seperti yang dikatakan Yang Lin Boger sebelumnya, itu adalah angan-angan. Di luar arena, orang-orang di akademi juga terdiam. Beberapa saat yang lalu, mereka mengira Yang Lin Boger telah turun dari altar dan hanya orang biasa seperti mereka. Tetapi pedang ini membuat mereka mengerti bahwa bahkan jika dia turun dari altar, dia masih seorang dewa yang turun gunung. Tidak peduli seberapa lancang para pendaki itu, mereka tidak dapat menghentikan para dewa untuk turun gunung. Mereka berani menyerang karena mereka tidak mengenaliku. Setelah pedang ini, kamu tidak akan mengenaliku, tetapi aku akan membuatmu mengenali dirimu sendiri. Yang Lin Boger berbicara, dan seluruh kehampaan hanya menggemakan suaranya. Bahkan jika kultivasiku terputus, aku akan tetap tak terkalahkan. Dia berkata, seolah-olah untuk meyakinkan Yang Lin Bo, dan aura tak terkalahkan muncul darinya. Yang Lin Bo ada di belakangnya, tetapi dia tersenyum pahit. Yang Lin Boger bertindak santai, tetapi dia merasa bersalah di dalam hatinya. Jika bukan karena dia, Yang Lin Boger tidak akan sampai pada titik ini. Dia baik-baik saja, sebaliknya, kesempatannya telah datang. Pada saat ini, suara Taois keluar. Yang Lin Bo tertegun. Dia memikirkan apa yang dikatakan Taois tentang memberi saudari Linger kesempatan. Tetapi itu bukan waktu yang tepat. Taois, apakah kamu mengatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat? Ya, dia lebih berani dari yang kukira. Jika kamu bertemu dengannya lebih dulu, kamu mungkin tidak punya kesempatan. Kata Taois itu. Yang Lin Bo tidak merasa tidak senang ketika mendengarnya, sebaliknya, dia sangat bersemangat. Dia tahu metode guru Tao itu. Karena guru Tao itu mengatakan itu adalah kesempatan, itu pasti tidak akan mudah. Tanda tanya, ketika pertempuran ini berakhir, guru Tao itu akan memberinya metode pertempuran terkuat yang pernah kumiliki. Guru Tao itu melanjutkan. Terima kasih, Guru Tao. Suara Yang Lin Bo tulus. Dia merasa lebih baik di dalam hatinya. Jangan bermain sensasionalisme. Kamu harus memikirkan bagaimana cara kembali hidup saat ini. Guru Tao itu memukulnya tanpa ampun. Dia tidak mengambil tindakan dalam krisis ini. Pedang diasah dengan cara diasah. Tidak ada orang kuat yang pernah lahir di bawah kompromi dan perlindungan. Kali ini dia melakukannya. Dia ingin Yang Lin Bo keluar dari niat membunuh itu sendiri. Yang Lin Bo merenung. Sejak saat Guru Tao memintanya untuk berjuang keluar, dia tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia juga tahu itu sangat berbahaya, tetapi dia juga percaya bahwa setiap kali dia selamat, dia akan menjadi lebih kuat. Ya, bahkan jika itu karena saudari Linger, aku akan berjuang untuk bertahan hidup. Yang Lin Bo berkata, sangat bertekad. Saat ini, tidak ada seorang pun di medan perang di depannya yang berbicara. Kata-kata Yang Lin Boger membuat hati mereka terasa dingin. Terutama ketika mereka merasakan momentum yang sedang meledak dari Yang Lin Boger saat ini, kulit kepala mereka mahtai rasa. Dalam keadaan tak sadar, benih-benih ketakutan tertanam di hati mereka. Dia hanya berada di alam gajah naga sekarang, bunuh dia dan masuklah ke Akademi Futian. Kursi ini akan memungkinkanmu untuk naik ke surga dan membiarkanmu menjadi murid utama berikutnya. Suara kepala Akademi Futian muncul saat ini. Segalanya sudah pasti. Dia tidak akan menoleransi Yang Lin Bo, dan dia tidak akan menoleransi Yang Lin Boger saat ini. Jika mereka tidak mahtai hari ini, Akademi akan dipaku pada pilar rasa malu dan akan sulit untuk dibersihkan. Ketika semua orang di lapangan mendengarnya, ketakutan di mata mereka tenggelam. Saat berikutnya, beberapa orang lagi maju ke depan. Sepertinya pembunuhan itu tidak cukup. Mata Yang Lin Boger menjadi dingin. Saat berikutnya, dia tidak lagi memiliki keraguan. Pedang panjang itu bergerak, dan kekuatan pedang yang tak terkalahkan mengalir turun. Kepulan, satu demi satu. Ada ketidakpedulian di matanya, seperti dewa pembunuh yang berjalan di dunia, dan ketika pedang itu naik dan turun, seseorang meninggal. Mahiat-mahiat jatuh di bawah pedangnya satu demi satu. Dia menggunakan pedang di tangannya untuk membunuh keyakinan yang tak terkalahkan. Terlebih lagi, kali ini dia tidak memberi orang-orang ini kesempatan lagi.
Karena mereka tidak dapat mengenali diri mereka sendiri, biarkan kematian mengajari mereka kebenaran. Pada saat ini, di luar kerumunan, seorang lelaki tua melihat pemandangan itu dalam keadaan linglung. Keyakinan yang tak terkalahkan bahkan lebih baik daripada yang Long Tu saat itu. Namun, ini adalah urusan puncak Luoshen. Bagaimana mungkin dia menjadi satu-satunya yang maju? Saat dia berkata, dia melihat ke dalam kehampaan. Tiba-tiba, warna dingin muncul di matanya. Karena mereka ingin mengikuti aturan, maka lakukanlah hal-hal sesuai aturan. Di panggung pertempuran, Yang Linbo mampu mengatur napasnya, tetapi dia tahu bahwa akademi tidak akan menyerah. Karena dia dapat membuat seseorang dari alam bawaan tingkat pertama jatuh, maka dia dapat membiarkan seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi datang. Meskipun Yang Linbo kuat, Yang Linbo tidak ingin dia menghadapinya sendirian. Master Dao, apakah ada cara bagiku untuk pulih? Aku tidak memintamu untuk membantu, tetapi setidaknya aku harus memiliki kekuatan untuk bertarung. Yang Linbo bertanya. Dia memahami pikiran Master Dao, untuk membiarkan dirinya ditempa antara hidup dan mati. Dia juga memiliki keyakinan ini, dan ingin memberitahu semua orang bahwa tidak seorang pun dapat memilih hidup dan mati mereka sendiri sesuka hati. Tetapi dia bersedia untuk bertarung, tetapi tidak untuk mencari kematian. Dalam keadaannya saat ini, dia tidak dapat bertarung lagi. Meskipun dia masih memiliki kekuatan dari dua roh dewa dan iblis, berapa lama dia bisa bertahan? Terlebih lagi, kultivasi orang-orang ini semuanya dari alam bawaan, dan mereka kuat. Kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatanmu. Apakah kau pikir kekuatan di pembuluh darah abadi itu mengisi kembali kekuatan fisikmu? Itu terlalu dangkal. Bagaimana badan abadi bisa sesederhana itu? Dengan kata lain, jika bukan karena kekuatan pembuluh darah abadi, kau pasti sudah lama mati setelah terluka parah sebelumnya. Kata Dao Ye. Yang Linbo tertegun. Ia segera mulai merasakannya. Pada saat ini, ia menyadari bahwa sebenarnya ada vitalitas di pembuluh darah abadi saat ini, mengalir deras melalui badannya dan memperbaiki luka-lukaannya. Namun sayangnya, itu terlalu lemah. Meskipun itu mengejutkan, itu tidak berguna sekarang. Pada saat ini, ia membutuhkan kekuatan untuk pulih dengan cepat. Dao Ye, yang kubutuhkan adalah kekuatan yang dapat membuatku pulih dalam waktu singkat. Meskipun kekuatan pembuluh darah abadi itu misterius, aku tidak punya waktu sekarang. Kata Yang Linbo. Dia tidak punya waktu untuk menunggu. Yang Linbo membayar terlalu mahal untuknya, dan dia ingin melihatnya bertarung sendirian. Dia harus bersiap. Jika akademi bertarung sampai mati, dia ingin dia berdiri di sisinya. Tidak perlu. Orang-orangmu ada di sini. Kamu telah selamat dari bencana hari ini. Dao Ye tiba-tiba berkata, apa maksudmu? Yang Linbo tercengang. Orang-orangnya, selain Sister Linger, apakah ada orang lain yang bersedia membantunya? Tetapi pada saat ini, dua sosok tiba-tiba jatuh dari kehampaan ke panggung pertempuran. Adik laki-laki, apa kabar? Su Sasheng datang ke Yang Linbo hampir saat dia mendarat. Yang Linbo tercengang dan sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa Su Sasheng sedikit berbeda saat ini. Dia tidak seperti anak pemalu sebelumnya, dan dia penuh dengan niat membunuh. Aku baik-baik saja, kakak senior Sasheng, mengapa kamu di sini? Yang Linbo bertanya. Mereka menindasmu. Su Sasheng tidak menjawab kata-kata Yang Linbo, tetapi menunjuk ke orang-orang di akademi dan bertanya. Itu bukan penindasan. Yang Linbo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kamu tidak perlu mengatakannya, serahkan sisanya padaku. Su Sasheng berkata, dan niat membunuh di matanya memadat. Dia melihat ke dalam kehampaan, dan matanya langsung tertuju pada kepala Akademi Futian. Li Buxiu, aku tidak bisa mengalahkannya. Dia menarik kembali tatapannya dan menatap pria lain. Hati Yang Linbo juga tergerak. Apakah ini kakak seniornya? Aku juga tidak bisa mengalahkannya. Pria itu berkata, tetapi saat berikutnya, dia juga merasa kedinginan, dan di balik gaun hitamnya, aura pembunuh yang mengerikan melonjak. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk membunuh orang. Setelah beberapa saat, dia menatap Yang Linbo. Adik junior, ini pertama kalinya kita bertemu, aku akan membunuh beberapa orang untukmu. Pria itu berkata. Yang Linbo, apa ini? Dia mengatakannya seolah-olah dia adalah pembunuh yang tidak bisa dimaafkan. Namun segera, dia tahu apa yang dimaksud Li Buxiu.
Aku mendengar seseorang berkata bahwa kamu ingin berbicara dengan kami tentang aturan. Li Buxiu berkata dengan suara dingin, menatap Dekan Futian. Dekan Futian terdiam, tetapi niat membunuh di badannya bahkan lebih kuat. Li Buxiu tidak peduli, tetapi berkata dengan ringan, kalau begitu ikuti aturanmu. Dia, Alam Xiantian, pilih semua kultivator Xiantian di akademimu. Aku adalah Alam Tungku, pilih semua kultivator Tungku di akademimu. Sebanyak yang kamu bisa, kami akan mengambil semuanya. Kata Li Buxiu. Yang Lin Bo terkejut. Kakak laki-lakinya yang belum pernah ditemuinya tampak sedikit galak. Apakah dia akan menantang istana dewa hanya dengan 3 orang? Namun, hatinya juga sangat tersentuh, dan perasaan hangat mengalir melalui dirinya. Perasaan diperhatikan ini adalah yang kedua yang diberikan Yang Lin Boger kepada mereka. Kakak laki-laki, kamu tidak perlu campur tangan. Kata Yang Lin Bo. Pihak lain memperlakukannya dengan tulus, dan bahkan dalam situasi ini, mereka harus datang ke sini untuk membelanya. Tentu saja, dia tidak ingin melihat mereka jatuh ke dalam krisis, jadi dia langsung berkata. Tidak masalah, meskipun jumlah orang di puncak Luoshan lebih sedikit, karakter kita masih ada di sana. Kata Li Buxiu. Setelah berbicara, dia menatap Dekan Futian lagi, menunggu jawaban. Dekan Futian tetap diam, namun, penampilan keduanya membuatnya merasa tertekan, dan napas keruh tertahan di dadanya. Kapan? Puncak Luoshan berani membicarakan peraturan dengan akademi. Namun tiba-tiba, dia merasakan tatapan mata yang menatapnya, dan dia menoleh. Gai Jiutian. Pupil matanya mengecil. Gai Jiutian, karena kamu di sini, berdirilah dan katakan sesuatu. Apakah kamu yakin ingin membicarakan peraturan dengan akademiku untuk Yang Lin Bo? Dia menatap Gai Jiutian dan bertanya. Yang Lin Bo dan yang lainnya juga menoleh. Ketika dia melihat sosok Gai Jiutian, mata Yang Lin Bo menjadi rumit. Jelas, dia tidak baru saja tiba di sini. Namun dia tidak muncul, dan dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat dirinya bertarung sendirian. Tuan ini agak tidak baik. Dia tahu bahwa Gai Jiutian agak tidak bisa diandalkan, tetapi dia tidak bisa bersikap keterlaluan. Jika kamu ingin berbicara, bicara saja. Tepat sekali, Yang Lin Bo sudah selesai berbicara tentang peraturan. Mari kita bicarakan tentang peraturan selanjutnya. Gai Jiutian tentu saja berhenti diam. Badannya bangkit dan tetap berada di kehampaan, menatap langsung ke arah Dekan Futian. Mata Dekan Futian tenggelam. Apakah kamu yakin? Wajahnya muram. Melihat Gai Jiutian dengan wajah tenang, sepertinya ada sesuatu di hatinya yang tersentuh. Apakah kamu bodoh? Atau apakah aku tidak menjelaskannya dengan cukup jelas? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa akademi menemukan Daxia dan menjadi gugup pelarian sekte, dan berani menggonggong pada siapapun yang kamu lihat? Wajah Gai Jiutian tiba-tiba berubah, dan dia mengumpat. Wajah kepala akademi Futian itu biru dan merah. Dia gemetar karena marah. Gai Jiutian, jaga ucapanmu, kepala akademi Futian berteriak dengan marah. Jaga mulutmu, dasar kutu kupret tua, kenapa kau berpura-pura di sini? Kalau kau terus bicara, aku akan menamparmu. Gai Jiutian sama sekali tidak memiliki gaya master. Setelah mengumpat, seolah-olah dia tidak merasa lega, dia melanjutkan. Bicara tentang aturan, apakah kau masih menganggapku sama seperti sebelumnya? Aku telah memberimu terlalu banyak muka selama bertahun-tahun, kalian guguk tua benar-benar mengira kalian singa. Tapi karena kau ingin berbicara tentang aturan, ayolah. Yang Lin Bo, bawa adikmu dan mundur dulu. Yang ketiga, yang tertua, yang kedua. Di mana yang kedua? Gai Jiutian melihat sekeliling kehampaan. Wus! Tiba-tiba, sebuah tombak melesat menembus kehampaan. Kemudian, seorang wanita berjubah perang putih menerobos udara. Itu Luo Yitian. Dia pertama kali datang ke Gai Jiutian, dan berkata dengan mata yang rumit, sudah kubilang, aku tidak suka sebutan ini. Gai Jiutian tersenyum canggung, beri aku sedikit muka, lagi pula, kita di depan orang luar. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Tapi aku tidak punya waktu untuk peduli padamu sekarang. Seseorang menindas adik laki-lakiku, dan aku harus membalasnya terlebih dahulu. Begitu Luo Yitian selesai berbicara, dia mengarahkan senjatanya ke kehampaan. Apakah kamu mengincar adik laki-lakiku? Wajah Din Futian tegas, tapi dia sangat takut di dalam hatinya.
Entah mengapa, saat wanita itu muncul, dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Adik laki-lakiku sedikit lemah, tapi kamu tidak bisa menindasnya seperti ini, aku tidak senang. Jika aku tidak senang, maka tidak ada yang akan memiliki kehidupan yang baik. Kamu akan mati hari ini, aku sudah mengatakan ini. Luo Yitian terlalu mendominasi. Kata demi kata, dia mengumumkan kematian Dekan Futian. Seluruh akademi tercengang. Dalam sekejap, mereka lupa bahwa hari ini adalah pertandingan mematikan melawan Yang Linbo. Sebaliknya, puncak Luoshen ingin menantang seluruh akademi. Namun, mereka hanya berempat. Beraninya mereka. Pikiran Yang Linbo juga sangat rumit saat ini. Sebelum hari ini, dia tidak pernah berpikir akan berkumpul dengan beberapa saudara dan saudari dari puncak Luoshen dengan cara seperti ini. Keterkejutan di hatinya mengalahkan emosinya. Apakah mereka selalu begitu berani? Saat ini, tidak ada seorang pun di panggung pertempuran yang berani mengambil tindakan dan mundur ke tepi. Yang Linboger berjalan di depan Yang Linbo. Sepertinya kita tidak punya apa-apa lagi yang harus dilakukan selanjutnya. Yang Linboger berkata dengan ringan, tetapi tatapannya jatuh pada Luo Yitian. Dia telah menjadi lebih kuat lagi. Kakak Linger, apakah kamu mengenal kakak perempuanku? Yang Linbo bertanya dengan ragu. Belum lagi saling mengenal, kami baru saja bertengkar. Kata Yang Linboger. Apa hasilnya? Yang Linbo bertanya seperti hantu. Belum memutuskan. Kata Yang Linboger. Yang Linbo tertegun dan menatap kehampaan. Begitu kuat, tidak heran dia berani menantang Dekan Futian secara langsung. Jangan khawatir, meskipun Dekan Futian berada di alam tanda dewa, tidak semua tungku tidak terkalahkan. Bahkan jika kakak perempuanmu tidak bisa menang, dia akan baik-baik saja. Yang Linboger melanjutkan, tetapi nadanya sedikit tidak ramah. Itu sangat berbeda dari kelembutan sebelumnya. Kakak Linger, ada apa denganmu? Yang Linbo bertanya. Jangan minta aku untuk pergi dan peduli pada kakak perempuanmu. Yang Linboger berkata dengan wajah dingin. Yang Linbo, saudari Linger, kau berbeda. Kau adalah saudaraku, tetapi mereka hanya sesama murid. Aku dapat menerima bantuanmu dengan tenang, tetapi mereka tidak bisa. Aku harus berterima kasih. Yang Linbo berkata dengan serius. Yang Linboger tidak tergantikan. Dia telah melakukan begitu banyak hal untuknya sejak dia masih kecil, seolah-olah mereka terikat oleh takdir. Sekarang Yang Linboger bahkan telah memotong kultivasinya untuknya. Ini bukan lagi bantuan, tetapi upaya putus asa baginya. Kulit Yang Linboger membaik, dan dia mengangguk dan berkata, kamu hampir sampai. Tapi jangan khawatir, ketika level kultivasiku naik lagi, mereka tidak perlu membelamu. Aku, adikmu, bisa bertarung dengan baik. Yang Linboger berkata, dan matanya tanpa sengaja menatap pedang Futian yang dimasukkan ke dalam platform pertempuran. Ada sedikit penyesalan di matanya. Hati Yang Linbo tergerak, dan dia menangkap pemandangan ini, dan hatinya tiba-tiba sakit. Jika bukan karena dia, Yang Linboger tidak perlu menyerahkan pedang ini. Tetapi saat ini, dia tidak berdaya dan hanya bisa berpikir untuk menemukan pedang yang lebih baik untuknya di masa depan. Dalam kehampaan, wajah Dekan Futian berkedut. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Dalam sekejap, dia menatap Yang Linbo, dan niat membunuh yang dingin seperti embun beku. Dia ingin mencabik-cabik Yang Linbo saat ini. Semuanya disebabkan oleh Yang Linbo. Kenapa kamu tidak mati saja? Jika kamu mati, tidak akan ada begitu banyak liku-liku. Dia berkata dengan suara yang dalam, lalu matanya tenggelam dan melihat ke sisi lain. Kamu ingin berbicara tentang aturan, kamu bisa. Tapi urusan Yang Linbo belum berakhir. Saat dia berbicara, tatapan tajam melintas di matanya. Beberapa orang tidak semudah itu dibunuh. Yang Kaixian ingin kamu keluar dari kegelapan, tetapi sayangnya, dia membiarkanmu memotong pisau pertama dan membunuh orang yang salah. Dekan Futian berkata dengan dingin. Hati Yang Linbo juga bingung saat ini, dan penampilan Yang Kaixian muncul di benaknya. Dia memintaku untuk keluar dari kegelapan. Benarkah? Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Dekan Futian saat ini adalah untuk keluar dari kegelapan, yang berarti untuk menghancurkan kesepiannya sendiri selama 10 tahun. Tapi, apakah ini ada hubungannya dengan Yang Kaixian? Saat suaranya jatuh, wajah Yang Long Qiao sedikit berubah. Dia telah diam sebelumnya,
dan dia tidak menghentikan Yang Lin Boger dari memotong kultivasinya sendiri. Tetapi pada saat ini, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Gai Jiutian tampaknya merasakan sesuatu dan melihat ke kejauhan akademi. Ketuk, ketuk, ketuk. Seseorang melangkah maju, mengikuti langkah-langkah batu akademi selangkah demi selangkah. Suaranya jauh, tetapi terdengar seperti lonceng pagi di hati setiap orang, sangat menakutkan. Mata semua orang juga bergeser. Ini adalah seorang pria yang mengenakan jas hujan jerami dan topi bambu. Dia juga memiliki topeng di wajahnya. Jalinan merah dan putih memberikan perasaan aneh yang membuat orang tidak berani melihat langsung. Hati Yang Lin Bo terkejut, dan pisau patah di tangannya tampaknya ditarik oleh suatu kekuatan dan mulai bergetar tanpa alasan. Hakim yang bertanggung jawab atas hukuman. Pikiran Yang Lin Bo bergejolak, dan dia kembali ke hari festival Lentera. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Dekan Futian. Yang Kailah yang pertama kali membiarkan dirinya melangkah ke panggung pembunuh iblis dan muncul di hadapan dunia. Adapun apa yang dia katakan tentang membunuh orang yang salah, itu bahkan lebih jelas. Orang di depannya memiliki perasaan khusus dalam keanehannya, dan malah mengikuti jejaknya untuk membuat irama yang menyentuh hati. Ini adalah iramanya, dengan aura pembunuh dan pembunuh. Bas bas bas. Pisau patah di tangan Yang Lin Bo berdering pelan, seolah-olah menolak semacam panggilan. Yang Lin Bo menopang badannya, mengerutkan kening dalam-dalam, menatap tangannya yang gemetar, dan penuh ketakutan. Tidak perlu mempertimbangkannya, hakim yang bertanggung jawab atas hukuman ini pasti sudah dipersiapkan sebelumnya, dan itu adalah jebakan lain baginya. Jangan gugup, aku di sini. Yang Lin Boger berkata dengan lembut. Meskipun menenangkan, tidak ada ketenangan di matanya. Yang Long Qiao menunjukkan ketakutan di matanya. Melihat sosok yang perlahan muncul, dia melangkah maju. Hakim yang bertugas menghukum, tidak ada orang yang tidak bersalah yang harus dipenggal di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang Long Qiao menghentikan pihak lain. Pihak lain berhenti, tetapi hanya sesaat, dan dia terus bergerak maju. Tuan Yang, apakah kamu yakin ingin menghentikanku? Hakim bertindak tanpa mengabaikan sebab dan akibat. Bahkan jika itu adalah keluarga Yangmu, kami mungkin tidak peduli. Sebuah suara terdengar dari bawah wajahnya. Suara itu serak, tetapi dingin. Karena kamu tidak tahu sebab dan akibat, mengapa kamu ada di sini? Yang Long Qiao bertanya. Ambil pisau dan bunuh orang. Suara itu terus menjawab. Bagaimana jika aku tidak mengizinkannya? Mata Yang Long Qiao sangat dingin, dan aura di badannya juga melonjak. Yang Lin Bo melihat apa yang ada di depannya, dan hatinya terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pamannya, yang biasanya tidak menunjukkan wajahnya dan sangat rendah hati, juga merupakan alam pola dewa. Menurut perintah Yang Mulia, Yang Long Qiao, Menteri Ritus, harus segera kembali dan tidak ikut campur dalam urusan hakim. Tetapi pada saat ini, sebuah suara datang. Tetapi saya melihat beberapa sosok berjalan perlahan, dipimpin oleh pangeran ketiga, Xia Qisan. Dan orang yang berbicara adalah Kasim di sebelah Tuan Xia. Tuan Yang, terima perintahnya dan pergi. Kasim itu berkata, dan suara menyeramkan itu membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Yang Long Qiao mengerutkan kening, tetapi akhirnya menyerah. Dia berbalik untuk melihat Yang Lin Bo. Bertahan hidup. Dia mengatakannya di depan semua orang tanpa ragu-ragu. Pupil mata Kasim tertua menyusut dan dia mendengus dingin. Mata pangeran ketiga bahkan lebih gelap, tetapi dia berkata, Tuan Yang, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Dia tidak akan selamat. Para hakim yang bertugas menghukum tidak mengabaikan sebab dan akibat, tetapi tidak ada yang berani berutang sebab dan akibat kepada mereka. Pangeran ketiga berkata dengan santai, dan kemudian menatap Yang Long Qiao dengan jijik, tersenyum dingin, dan berjalan menuju panggung pertempuran selangkah demi selangkah. Kasim tertua mengikuti dari belakang, mengikuti dengan perlahan. Cek 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 cek, harus saya katakan, itu benar-benar membuka mata saya. Seorang anak rendahan dari keluarga yang dapat membuat akademi begitu gelisah. Dia melangkah ke panggung pertempuran dan datang ke Yang Lin Bo. Kau tak terkalahkan di alam tempering badan, kan? Kau bisa membunuh, kan? Tapi selalu ada orang yang tidak berani kau bunuh, kan? Kudengar kau paling benci saat orang mengatakan ibumu penyihir dan kau makhluk rendahan. Sekarang, aku di sini, apa yang bisa kau lakukan? Kata Xia Qisan dengan tatapan menghina dan ekspresi tak kenal takut di wajahnya.
Bersambung.